Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan para Penatua diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Kali ini Mimin mau ngemis jempolnya, supaya Mimin lebih semangat lagi dalam menghibur Penatua. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi. Bagi Penatua yang ingin support Mimin, silakan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria. Untuk linknya ada di deskripsi. Selamat mendengarkan. Bab 16. Nah, sekarang saatnya menguji ketekunan. Lu Yunfeng mengumumkan. Di sisi kiri peron terdapat tangga yang terbuat dari batu giok. Total ada 9 langkah. Ini adalah tangga api. Ini dibuat oleh Lu Jiahua dengan harga tinggi. Itu dibuat oleh Master Ming Lian. Itu diukir dengan prasasti yang indah. Hal ini sangat misterius. Selama orang naik, prasasti di tangga akan terinspirasi, memancarkan napas panas, menutupi orang yang naik. Orang-orang di atas, seperti dalam nyala api, menanggung rasa sakit dan siksaan nyala api. Meskipun ini bukan nyala api yang sebenarnya, tidak ada bedanya dengan merasakan nyala api yang sebenarnya. Apalagi, ada 9 anak tangga, yang satu lebih panas dari yang lain. Tes ini lebih tinggi daripada yang sudah lama berada di sana dan siapa yang bisa menaiki tangga. Semakin tinggi, semakin lama waktunya, semakin kuat kemauannya. Aku pergi dulu. Putra keluarga Lu yang berusia 16 tahun pertama kali berjalan ke tangga api. Saat dia menginjak tangga, seluruh tangga api tiba-tiba bersinar. Itu bersinar merah. Wajah pemuda itu sangat berubah dan tampak kesakitan, tetapi kemudian dia menggertakkan giginya, melangkah keluar lagi, menaiki tangga kedua, lalu menginjak tangga ketiga. Di sini, dia berhenti dan mulai menahan rasa sakit dari api yang membakar. Tapi hanya 10 napas, tubuhnya mulai gemetar, pucat, ganas, jelas sangat menderita. Setelah 10 napas lagi, dia menjerit. Dia tidak bisa lagi menahannya dan melompat ke bawah tangga api. Luli, langkah ketiga, 20 bunga. Lu Yunfeng mengumumkan. Kemudian, anak-anak dari keluarga Lu maju untuk menguji satu persatu. Namun, kebanyakan dari mereka berada di langkah ketiga dan keempat, dan waktunya sekitar 20 dan 30. Aku akan mencobanya. Lucuan berjalan keluar, melirik Luming, mencibir dan menaiki tangga. Dia sangat cepat sehingga dia tidak berhenti sama sekali dan langsung menuju langkah kelima. Kemudian dia bertahan di langkah kelima selama 52 menit. Ini luar biasa. Yah, itu kakak tertua Lu Yao. Bakat adik perempuannya tak tertandingi. Kakaknya juga sangat baik. Dia bisa bertahan di tangga kelima selama 52 napas. Duanmu King memuji. Haha, utusan Duanmu menyanjungku. Penatua tertawa. Lucuan sangat gembira dengan senyuman. Kemudian, tes dilanjutkan. Beberapa orang memiliki kemauan yang baik, dan bahkan 2 dari mereka tidak lebih lemah dari Lucuan. Satu tinggal di 52 dan 55 lainnya di langkah kelima. Tapi tidak ada yang berani menginjak langkah keenam. Segera, hanya Lu Yao dan Luming yang tersisa di peron. Lu Yao melihat ke arah Luming dan kemudian berjalan menuju tangga yang menyala. Saat ini, mata semua orang terfokus pada Lu Yao. Tubuh Lu Yao, ada terlalu banyak lingkaran cahaya, orang ingin melihat kemauan Lu Yao bagaimana caranya. Bakat itu tinggi, kemauan belum tentu kuat. Lu Yao mengangkat Lianbu dengan ringan dan menginjak anak tangga pertama, lalu pergi ke anak tangga kedua. Selangkah demi selangkah, tanpa jeda sejenak, kami langsung melangkah ke anak tangga ke-6. Langkah ke-6, yang telah melampaui semua orang sebelumnya, seluruh penonton menahan napas dan melihatnya dengan cermat. Namun, Lu Yao tidak berhenti, dan melanjutkan langkah ke-7. Lu Yao benar-benar menginjak tangga ke-7. Sungguh menakjubkan. Mari kita lihat berapa lama dia bisa bertahan. Orang-orang berspekulasi. Namun segera, ada jawaban. 86. Lu Yao bertahan selama 86 menit pada anak tangga ke-7 sebelum melompat turun. Luar biasa. Aku tidak menyangka Lu Yao tidak hanya berbakat, tetapi juga kemauan keras. Dia adalah gadis yang bangga. Tidak, ini langkah ke-7. Ini tidak sebanding dengan yang depan. Ada banyak diskusi di lapangan. Wajah polos Lu Yao sepertinya melakukan hal yang sepele. Dia berbalik ke samping dan terlihat mencemooh saat melewati Luming. Lihat, itulah perbedaan antara kamu dan aku. Suara lembut bergema di telinga Luming. Apakah itu? Kamu harus ingat bahwa Luming, dengan cibiran di sudut mulutnya, berjalan ke tangga yang menyala-nyala. Di luar kemampuanku, di kursi Tuhan, tetua agung itu mengejek. Berapa banyak langkah yang bisa dilakukan Luming? Di peron, Lucuan bertanya kepada anak muda lainnya sambil tersenyum. Menurutku, tangga kedua paling banyak. Kurasa kamu tidak bisa mengambil 10 napas pada langkah kedua. Semua pemuda lainnya tertawa. Tapi begitu mereka selesai, senyum mereka membeku dan mata mereka melebar. Karena saat ini Luming langsung melewati anak tangga kedua dan langsung menginjak anak tangga ketiga. Namun, dia tidak bermaksud berhenti sama sekali, dan pergi ke langkah keempat. Lalu ada yang kelima dan keenam.
Ketika Lu Ming melangkah ke langkah ke-7, dia tetap tidak berhenti, tetapi melangkah keluar dan menginjak langkah ke-8. Namun, ini bukanlah akhir dari Lu Ming. Pada saat ini, dia mengangkat kakinya dan melangkah keluar. Hati seluruh penonton sepertinya terpaku pada langkah Lu Ming, dan kemudian jatuh tersungkur saat Lu Ming menginjak tangga ke-9. Kemudian terdengar suara keras. Ya Tuhan, Lu Ming, dia benar-benar menginjak anak tangga ke-9. Apakah ada kesalahan? Bagaimana jika kamu menginjaknya? Jika kamu tidak bisa memegangnya, sayang jika kamu tidak bisa bertahan dan kamu akan turun dengan satu tarikan nafas. Penatua itu bahkan lebih murung dan berkata, aku tidak tahan rasa sakit untuk sesaat. Aku tidak tahan rasa sakit. Aku akan menjadi bodoh. Itu menyenangkan. Menyanyi. Puan muda. Di bawah panggung, Li Ping dan Qiu Yue menggenggam tangan mereka dengan keringat dingin, dan mata mereka penuh kekhawatiran. Namun, lambat laun pembahasan di lapangan sedikit berkurang. Karena saat ini, 10 suku bunga telah berlalu. Lu Ming benar-benar berdiri di tangga ke-9 selama 10 napas, tetapi tidak turun. Jelas, 10 suku bunga hanyalah permulaan. Seiring berjalannya waktu, 20 dan 30 suku bunga. Segera, itu melebihi 100 suku bunga, tetapi Lu Ming masih menggunakannya. Dia ramping, berdiri di tangga ke-9 seperti pedang. Ada keheningan total. Kurasa dia rusak. Dia tidak mati di Sangman, kan? Tetua itu berkata dengan dingin. Tetapi pada saat ini, Lu Ming tertawa dan suaranya terdengar jauh. Lu Yao, apa yang kamu katakan barusan adalah jarak antara kamu dan aku. Kalimat ini tidak hanya seperti tamparan di wajah sesepuh, tapi juga di wajah Lu Yao. Kalimat ini baru saja diberikan kepada Lu Ming oleh Lu Yao. Sekarang, Lu Ming mengembalikannya dengan fakta. Lu Yao memandang Lu Ming di tangga yang menyala-nyala. Matanya yang indah berbinar, tetapi dia segera mendapatkan kembali ketenangannya. Dia berkata, Lu Ming, kamu telah menyia-nyiakan seluruh hidupmu, dan kamu telah dibenci oleh orang lain. Mentalitasmu bagus dan kamu bisa melawan. Tetapi di jalan seni bela diri, kemauan hanyalah fondasi, dan bakat adalah hal yang utama. Selanjutnya, aku akan menunjukkan kepada kamu kesenjangan nyata antara kamu dan aku. Begitu ini dikatakan, seluruh hadirin tiba-tiba melihatnya. Pikirkan tentang itu, Lu Ming sia-sia. Dia telah diejek selama ini dan pikirannya teguh. Itu normal. Jadi begitu, Duan Wuking terkekeh. Benarkah itu? Wajah Mulan menunjukkan senyuman yang tak bisa dijelaskan, dia menantikan Duan Wuking, yang lebih tua dan yang lainnya di belakang untuk melihat penampilan Lu Ming. Ekspresi seperti apa itu? Di tangga, mata Lu Ming tenang dan dia tersenyum ringan. Dia berjalan menuruni tangga yang menyala seperti jalan santai. Nah, sekarang ronde pertama selesai, mulai ronde kedua, periksa denyut nadinya, dan naikkan ke altar. Dua penatua mengumumkan. Belakangan, lebih dari selusin pria besar naik ke altar setinggi 1,5 meter, di mana banyak prasasti diukir. Bab 17. Pengujian pulsa juga sangat sederhana. Selama kamu menempelkan telapak tangan kamu di altar dan memasukkan ki, altar akan bereaksi. Altar akan memperkirakan potensi seseorang sesuai dengan tingkat penyempurnaan ki sejati prajurit, konsentrasi titik akupuntur, dan kekuatan serta ketangguhan meridian. Dengan demikian, bintang-bintang akan menyala. Semakin kuat potensinya, semakin banyak bintang. 9 bintang tertinggi, di atas 9 bintang, adalah pelangi yang melintasi matahari. Hanya ketika denyut ilahi dibuka, pelangi dapat melewati matahari. Melalui denyut ilahi, pelangi akan muncul. Yah, mari kita mulai sekarang. Dua penatua mengumumkan. Kemudian, satu persatu pemuda dan pemudi maju ke depan. 4 bintang, 5 bintang, kebanyakan dari mereka. Baru setelah Lucuan maju, 7 bintang bersinar di altar pemeriksaan denyut nadi. Yah, potensi 7 bintang sangat bagus. Kamu bisa bergabung dengan Sekte Pedang Suanyuan. Duan Wuking menganggukkan kepalanya. Ya, bahkan jika kamu pergi ke Sekte Pedang Suanyuan, kamu dapat melewati banyak ujian dan menjadi murid Sekte Pedang Suanyuan. King Long Yuan Ti Hongdao. Pengalaman pulsa berlanjut, dan kemudian, ada 2 potensi bintang 7, dan bahkan 1 potensi bintang 8, yang menyebabkan ledakan kejutan. Mereka yang mencapai potensi 7 bintang tidak semudah menembus 9 meridian. Bahkan denyut ilahi yang pertama telah membuka beberapa titik akupuntur utama. Banyak orang jenius biasanya ingin mencapai puncak Tongmai, yang tidak terlalu sulit. Ini tidak akan memakan waktu terlalu lama. Namun, setelah mencapai puncak Tongmai, mereka akan bertahan lama untuk melewati denyut nadi dewa. Bahkan jika banyak orang tidak dapat melewati denyut nadi ilahi sepenuhnya, mereka dapat melewati beberapa titik akupuntur besar pada denyut nadi ilahi, yang berarti peningkatan potensi mereka. Setiap kali lubang besar dibuka, potensinya akan meningkat. Namun, tidak satupun dari anak-anak keluarga Lu yang dapat melewati nadi dewa sepenuhnya. Segera, Lu Yao dan Lu Ming pergi. Lu Ming, buka matamu dan perhatikan baik-baik. Seberapa besar perbedaan antara kamu dan aku?
Lu Yao melirik Luming dengan ringan dan berjalan menuju altar. Semua mata orang terfokus pada Lu Yao lagi. Kebangkitan Lu Yao adalah darah tingkat kelima. Dikatakan bahwa dia telah menembus nadi ilahi. Kemudian, dia telah ditutup selama 2 bulan. Sekarang, situasi seperti apa yang harus dia capai? Semua orang menantikannya. Adapun Luming, dia hanya sia-sia dengan kemauan yang baik, dan belum dianggap serius oleh publik. Lu Yao mengulurkan tangan gioknya dan meletakkannya di atas altar. Api merah Qi mengalir ke altar. Bersenandung. Altar terguncang, dan kemudian, satu demi satu, bintang-bintang berkumpul di langit. 1-2. Segera, di altar, ada 6 bintang. Tapi itu tidak berhenti. Segera, titik bintang ke-7 mengembun, diikuti oleh 8 bintang, 9 bintang. Ketika 9 bintang benar-benar menggumpal, mereka membentuk pelangi panjang dan langsung menuju ke langit. Pelangi berjalan melalui matahari. Ini mewakili denyut ilahi yang lengkap. Tapi itu belum berakhir, dan kemudian pelangi kedua muncul. Pada saat yang sama, tubuh Lu Yao, satu persatu, bersinar. Itulah yang dia lalui. Semua 81 titik akupuntur besar menyala, dan kemudian, ke-82, ke-83. Pada akhirnya, ada 99 titik cahaya yang bersinar. 99 titik cahaya menunjukkan bahwa Lu Yao telah menembus 99 titik akupuntur besar dan 2 urat dewa. Di sekeliling, orang-orang di tribun berdiri dan menatap Lu Yao dengan kaget. Mereka termasuk 7 tetua inti dari keluarga Lu, dan utusan dari 4 pekarangan utama Sekte Pedang Suanyuan. Bahkan mata Mulan juga menunjukkan cahaya yang luar biasa. Lu Yao berdiri di depan altar dengan gaun seputih salju, dengan 99 bintik cahaya bersinar di sekujur tubuhnya. Di altar, 2 pelangi panjang menembus matahari, yang benar-benar seperti peri di langit. Itu elegan dan suci. Tapi tidak jauh, Luming tampak sangat kecil. Hahaha. Penatua tidak bisa menahan tawa. Iblis, itu benar-benar monster. Lu Yao telah lahir di keluarga Lu. Aku khawatir itu akan lepas landas di masa depan. Kota Feng Huo tidak lagi dapat bersaing dengan keluarga Lu. Ya, itu sangat jahat. Pantas saja kejeniusan unik keluarga Duanmu bertunangan dengan Lu Yao. Dikatakan bahwa Duan Mulin juga telah membuka 2 urat dewa, dan keduanya dalam harmoni yang sempurna. Kota Feng Huo kita akan menambah kebaikan cerita, yang akan bertahan selamanya. Tidak heran jika 7 presbiterian inti dari keluarga Lu membiarkan Lu Yao memimpin keluarga Lu. Sayang sekali Lu Yao tidak bertanggung jawab atas keluarga Lu. Jika aku menjadi tuan dari keluarga Lu, aku akan menyerahkan posisi tuan keluarga. Tentu saja, dikatakan bahwa itu telah menembus 2 nadi dewa dan berpotensi berdampak pada Raja Wu. Ini sangat mengerikan. Bisakah kita memiliki Raja Wu di kota Feng Huo di masa depan? Di sekeliling, beberapa keluarga kecil dan pasukan kecil di kota Feng Huo membicarakannya satu demi satu. Nona Lu Yao, jika kamu bergabung dengan Akademi Xuanwu bersedia memberi kamu keterampilan tingkat prefektur dan keterampilan seni bela diri, dan langsung mempromosikan mereka menjadi murid perak. Gao Si dari Akademi Xuanwu berdiri dengan bersemangat dan melempar ranting zaitun ke Lu Yao. Nona Lu Yao, jika kamu bergabung dengan Akademi Qinglong kami tidak hanya akan memberikan keterampilan tingkat prefektur dan keterampilan seni bela diri, dan menjadi murid tingkat perak secara langsung, tetapi juga menemukan sesepuh jubah perak untuk menjadi guru kamu dan mengajari kamu untuk berlatih. Besi halaman Qinglong yang berat juga tidak mau ketinggalan, telah membuang kondisi yang lebih menarik. Apa yang kamu lakukan? Nona Lu Yao telah menikah dengan jenius dari Rumah Harimau Putih. Dia seharusnya bergabung dengan Rumah Harimau Putih. Apalagi syarat yang diberikan oleh Rumah Harimau Putih harus lebih murah hati daripada kamu. Duanmu King Xuang memandangi batu tinggi dan besi yang berat, suara besar. Darah tingkat kelima telah membuka 2 pembuluh darah dewa, dan ada harapan bahwa masa depan akan berdampak pada Raja Wu. Meskipun hanya mungkin, bakat seperti itu layak untuk dikembangkan dengan kuat oleh sekte. Tentu, mereka semua ingin direkrut di rumah sakit mereka sendiri. Nona Lu Yao. Liu Qian dari halaman Zug baru saja akan berbicara, tetapi dihentikan oleh Mulan. Tunggu, kita lihat saja. Mulan memiliki senyum aneh di wajahnya. Pamanmu. Liu Qian sedikit cemas. Saat ini, jika dia tidak membuka mulut dan tidak membuka kondisi, harapan Lu Yao untuk memilih rumah Zug sangat tipis. Dia tidak tahu kenapa Mulan ingin menghentikannya, tapi identitas Mulan sangat penting. Sejak dia berbicara, Liu Qian tidak berdaya dan hanya bisa menonton dengan cemas. Kerumunan di sekitarnya menghirup udara dingin dan menunjukkan ekspresi kekaguman yang tak tertandingi. Betapa mulianya beberapa halaman telah menawarkan kondisi yang murah hati untuk bersaing demi satu orang. Jika mereka bermimpi, mereka akan bangun sambil tertawa. Pada saat ini, Lu Yao mengambil ki aslinya, dan 2 pelangi panjang menghilang, dan bintik-bintik cahaya di tubuhnya menghilang. Dia dengan lembut mengangkat Lian Wu, pergi ke Luming dan berkata, Luming, apakah kamu melihatnya sekarang?
Kesenjangan antara kamu dan aku adalah satu hari, satu tanah, dan tidak akan pernah ada persimpangan. Apakah kamu memiliki keberanian untuk menantangku sekarang? Ketika Lu Yao selesai, dia akan turun dari panggung. Itu hanya untuk melewati dua nadi dewa. Apakah itu kuat? Suara menghina Lu Ming terdengar. Apa? Lu Yao berbalik. Lu Ming melangkah ke altar. Haha, Lu Ming, kamu secara alami lemah dan sakit, dan meridianmu terhalang. Sekarang kamu masih ingin menguji denyut nadimu. Apakah kamu takut akan aib? Lu Chuan memanggil dengan sinis. Haha, Lu Chuan benar. Lu Ming, sebaiknya kamu turun. Kamu telah berpartisipasi dalam putaran tes kemauan, dan tidak apa-apa. Tidak perlu terus mengikutinya nanti. Yang hilang adalah bukan wajahmu saja, tapi wajah seluruh keluarga Lu. Di mimbar utama, sesepuh juga berbicara. Lu Yunxiong, sebagai sesepuh yang hebat, kamu telah berulang kali menghalangi ujian murid belakang. Kupikir kamulah yang kehilangan muka Lu. Lu Ming balas langsung dan kembali. Lu Ming, kamu berani berbicara denganku seperti ini, kamu adalah pelanggaran berikut. Penatua menjadi marah dan berteriak keras. Namun, Lu Ming berbalik dan tidak repot-repot memandangnya. Kemudian, Lu Ming meletakkan tangannya di altar dan memasukkan ki aslinya. Cahaya bersinar di atas altar, dan sebenarnya ada sebuah bintang yang berkumpul. Yah! Lu Ming, sia-sia, dapatkah mengolah ki sejati dan mengumpulkan titik bintang? Mata Lu Chuan menendang, sedikit terkejut. Mata indah Lu Yao berkilat, tapi dia juga terkejut. Orang ini, aku khawatir tidak mudah mengalahkanku terakhir kali. Di samping Lu Chuan, mata Lu Bing bermartabat. Pada saat ini, di altar, cahaya menyala lagi, dan titik bintang lainnya memadat. Tapi ini baru permulaan, dan kemudian, bintang-bintang di altar terus memadat. 2, 3, 8, 9. Segera, 9 bintang muncul di atas altar. Bagaimana itu bisa terjadi? Bukankah Lu Ming menyia-nyiakan meridian yang tersumbat? Bagaimana dia bisa mengolah ki sejatinya? Ya Tuhan, kamu benar-benar bisa berlatih, dan ada 9 bintang. 9 bintang sudah luar biasa. Selain Lu Yao, tidak ada keluarga Lu yang memiliki potensi 9 bintang. Di atas panggung, mata Lu Yao tiba-tiba berkontraksi, menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Darah Lu Ming jelas dirampas olehnya. Bagaimana dia bisa mengolah ki sejatinya dan potensi 9 bintangnya berada di luar imajinasinya. Lu Yao, aku tidak tahu apakah aku tidak bisa mengerti. Aku berhutang segalanya padamu. Jalan Lu Ming vs Lu Yao. Di depan jenius yang sebenarnya, tapi apa itu? Lu Yao segera menjadi tenang, meremehkan jalannya. Benarkah? Bagaimana dengan itu? Lu Ming memiliki senyum olok-olok di mulutnya. Kemudian, semangat aslinya menyala, dan semangat nyata yang agung terus-menerus meresap ke dalam altar. Bab 18. 9 bintang di atas altar tiba-tiba berkumpul dan pelangi panjang muncul. Pelangi berjalan melalui matahari. Ada pelangi yang menembus matahari. Tanpa sadar, orang-orang di lapangan berdiri satu persatu. Ming'er, Ming'er. Di kerumunan, Li Ping dan Qi Wei bergandengan tangan, gemetar karena kegembiraan dan air mata berlinang. Sebelumnya, dia hanya tahu bahwa Lu Ming dapat mengolah ki yang sebenarnya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Lu Ming memiliki potensi yang begitu tinggi. Tiba-tiba, dia merasa bahwa semua kesulitan yang dia derita selama bertahun-tahun tidak sia-sia. Dia lelah dan tidak menderita sia-sia. Semuanya berharga. Tidak mungkin, tidak mungkin. Di peron utama, sesepuh itu berteriak. Bagaimana itu bisa terjadi? Di sisi lain, mata Li Fu hampir menonjol. Itu tidak mungkin. Kalau begitu lanjutkan. Lu Ming tersenyum. Bersenandung, bersenandung. Altar mengirimkan 2 getaran berturut-turut, 2 pelangi panjang, langsung ke langit. Pada saat yang sama, tubuh Lu Ming, satu persatu titik cahaya menyala. 81, 99, dan terakhir, 108. Diam, diam. Seluruh pemandangan tiba-tiba menjadi sunyi, dan tidak ada nafas, seolah-olah pada saat ini, semua orang bahkan lupa bernafas. Hanya angin sepoi-sepoi yang membawa sedikit suara. Semua orang adalah leng-leng memandangi Lu Ming, matanya pecah, mulutnya terbuka bisa menyumbat telur bebek. 3 pelangi panjang melewati matahari, dan 108 titik akupuntur semuanya terbuka, yang berarti Lu Ming telah menembus 3 urat dewa. Hanya ada satu perbedaan antara keduanya dan ketiganya, tetapi jaraknya sangat berbeda. 3 urat ilahi mewakili kesempurnaan. Di kerajaan matahari yang terik, meskipun tidak banyak orang di setiap generasi yang telah menembus 2 urat dewa, selalu ada beberapa. Tetapi sangat sedikit yang bisa melewati 3 nadi ilahi. Terkadang, tidak mungkin ada satu generasi. Pada saat ini, 2 nadi Lu Yao dan 3 nadi surgawi Lu Ming hilang cahayanya. Yang satu sempurna, yang lain tidak sempurna, tidak ada bandingannya. Awan langit, apakah kamu melihatnya?
Kami akhirnya berjanji. Liping melihat sosok ulet Luming, air mata berlinang. Singa yang tidur bangun dan kejeniusan lahir. Bisik Mulan. Pada saat yang sama, mata Liu Qian membelalak. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia akhirnya tahu mengapa Mulan baru saja menghentikannya untuk mengundang Lu Yao. Itu untuk orang ini, Luming. Di panggung utama, 7 tetua inti gemetar dan menatap Luming. Tuan kecil telah menembus 3 pembuluh darah ilahi. Surga memiliki mata. Salah satu tetua inti berambut putih bahkan meneteskan air mata. Tidak mungkin. Tanpa darah, bagaimana kita bisa melewati 3 nadi dewa? Sulit untuk menerima kenyataan. Tidak mungkin, Luming. Tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa begitu sia-sia? Lu Yao tidak tahan lagi dan berteriak. Luming, apakah kamu melihatnya sekarang? Kesenjangan antara kamu dan aku adalah 1 hari, 1 tanah, dan tidak akan pernah ada persimpangan. Apakah kamu memiliki keberanian untuk menantangku sekarang? Ini adalah 2 kata yang baru saja dia ucapkan kepada Luming, tapi sekarang itu tampak sangat lucu, seperti 2 tamparan di wajahnya. Tidak ada yang mustahil, Lu Yao. Sudah kubilang, apa yang disebut bakat dan ketergantunganmu hanyalah lelucon di mataku. Luming memandang Lu Yao, wanita yang pernah sangat dia cintai, tetapi tidak ada jejak emosi saat ini. Luming, apa yang kamu banggakan? Kamu hanya sampah yang tidak bisa membangkitkan darah. Aku tidak tahu kesempatan apa yang kamu miliki untuk menembus 3 pembuluh darah dewa, tetapi kamu tidak bisa membangkitkan darah. Itulah fakta dan tidak bisa diubah. Hahaha. Lu Yao berteriak histeris. Lu Yao, penampilanmu sekarang benar-benar seperti wanita yang bersumpah di jalan. Sekarang, aku secara resmi akan menantangmu untuk bertarung denganku. Jika kalah, kamu akan keluar dari keluarga Lu. Luming memiliki 108 titik terang di sekujur tubuhnya, matanya berbinar dengan niat bertarung dingin, dan suaranya menyebar ke seluruh penonton. Luming, menguji kemauan dan denyut nadi, mengejutkan semua orang. Sekarang, dia ingin menantang Lu Yao, yang lagi-lagi mengejutkan. Lu Yao, apakah kamu berani bertarung? Mata Luming cerah, menatap Lu Yao. Ya, Luming, aku akan bertarung denganmu. Aku ingin semua orang mengerti bahwa kamu hanya beruntung. Petualangan seperti apa yang kamu dapatkan untuk melewati 3 urat dewa. Namun, keterampilan bertarung dan keterampilan seorang pejuang bergantung pada bakat dan kecerdasan. Sekarang aku akan menunjukkan kepada kamu bentuk aslinya, sehingga kamu benar-benar dapat mengenali bahwa kamu masih sia-sia di depan aku. Lu Yao tampaknya sudah tenang dan mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Bagaimana dengan kemauan yang kuat? Bagaimana kalau melewati 3 nadi dewa? Pada akhirnya, prajurit itu masih mengandalkan kekuatan tempur. Dia ingin menginjak-injak martabat Luming dalam hal kekuatan tempur, sehingga dia tidak akan pernah bisa pulih. Mata orang-orang di sekitarnya berbinar dan berpikir. Inilah alasan mengapa sekolah pedang Suanyuan tidak mengundang Luming setelah 2 item pertama menunjukkan bakat yang luar biasa. Salah satunya adalah darah Luming tidak dapat dibangunkan, yang lainnya adalah titik akupuntur Chong benar-benar dapat mengandalkan kekuatan eksternal, yang tidak dapat menentukan segalanya. Jadi dalam pikiran mereka, Lu Yao yang alami lebih penting. Jika kamu berbicara begitu banyak omong kosong, berhati-hatilah agar kamu berakhir di hadapanmu sendiri. Luming menatap Lu Yao dan menjawab dengan lemah. Luming, kamu tidak ingin menjadi sombong. Jika kamu berurusan denganmu, aku akan memberimu pelajaran. Di peron, Lu Chuan melangkah ke depan Luming. Luming menunjukkan cibiran di sudut mulutnya dan berkata, tepat, Lu Chuan, jika kamu tidak mencariku, aku akan mencarimu, dan sekarang sama saja denganmu. Hahaha, Luming, kamu merajalela sekarang, tapi ku beritahu, kompetisi seni bela diri di atas panggung bukan hanya keluarga anak-anak. Itu akan berdarah. Aku akan memukulmu atau bahkan membunuhmu. Don jangan salahkan aku kalau begitu. Lu Chuan mencibir, selesai berkata, lihat ke Lu Yunfeng, masih ada tempat duduk untuk dilihat. Chuaner, kamu benar, kompetisi seni bela diri bukanlah permainan anak-anak. Karena kamu ingin berkompetisi, akan ada kerusakan secara alami. Tidak dapat dihindari, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Sinar cahaya dingin melintas di mata sesepuh, dan dia berkata dengan suara nyaring. 7 tetua inti saling memandang dan mengangguk satu sama lain tanpa keberatan. Melihat ini, Lu Yunfeng mengumumkan, baiklah, bagaimanapun, babak kedua telah berakhir, lalu masuklah ke babak ketiga kompetisi seni bela diri, kamu mencoba yang terbaik untuk bertarung, tetapi jangan melukai hidupmu. Lu Chuan menunjukkan senyum bangga dan berkata, Luming, sudah terlambat bagimu untuk bertobat. Luming menunjukkan senyum penuh arti dan berkata, benarkah? Luming, berapa banyak gerakan yang bisa kamu pegang di tanganku? 1 atau 2, cara sinis Lu Chuan. Suatu gerakan. Suara samar Luming terdengar. Hahaha, kamu tahu sendiri. Kamu hanya bisa membawaku. Lu Chuan tertawa. Tidak, maksudku, aku mengalahkanmu. Luming dan jalan ringan. Kalahkan Lu Chuan dalam 1 gerakan. Seluruh penonton gempar.
melihat mata Luming, rasanya seperti melihat orang gila. Satu gerakan, Luming sebenarnya mengatakan bahwa hanya diperlukan satu gerakan untuk mengalahkan Lucuan. Ini tidak gila, apa itu? Kamu tahu, Lucuan, dia dibangunkan oleh darah level keduanya, dan dia juga mencapai kultivasi 3 kali lipat dari seorang prajurit. Bahkan jika Luming telah menembus 3 urat dewa, dia bukan lawan Lucuan, apalagi bergerak. Kalahkan aku dalam satu gerakan. Wajah Luming muram, dan matanya berbinar karena kesempatan membunuh. Dia berkata, Luming, aku tidak akan menyia-nyiakanmu hari ini, jadi aku tidak akan menelepon Lucuan. Ledakan. Napas Lucuan pecah, dan tubuhnya bersinar dengan bintik-bintik cahaya. Tidak ada keraguan bahwa 3 nafas samurai terungkap. Luming, mati. Lucuan minum banyak, memimpin serangan, dan sebuah pukulan terdengar oleh Luming. Gaya tinju sangat sengit, dia akan mengalahkan Luming dengan satu gerakan. Biarkan Luming mengerti bahwa dia sia-sia, betapa konyol dan bodohnya bertarung dengannya. Bab 19. Saat Luming hendak mendekati Luming, Luming melangkah keluar, dan raungan terdengar di lantai. Nafas yang kuat keluar dari Luming. Ledakan. Luming melakukan pukulan yang sama, tapi yang ini lebih cepat dari Lucuan, dan yang terakhir datang lebih dulu, secepat kilat. Menyentuh. Tinju Luming, simpul padat di bidang obat mujarab Lucuan, kekuatan kekerasan menyembur keluar. Menyentuh. Tentara darat ditembak 4 atau 5 meter jauhnya, dan menghantam tanah dengan keras, dengan darah mengalir di mulut mereka. Dantianku, kultivasiku, Luming, kamu benar-benar meninggalkan kultivasiku. Kemudian, Lucuan mengeluarkan teriakan melengking. Diam. Adegan itu hening, dan mata semua orang membeku saat ini. Luming, langkah untuk mengalahkan Lucuan. Menakjubkan. Ledakan. Di kursi utama, sesepuh tiba-tiba berdiri, dan kesempatan membunuh yang dingin meledak. Dia memandang Luming dengan wajah ganas dan meraung, Luming, kamu bajingan, apa yang telah kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Beraninya kamu meninggalkan kultivasi Chuaner. Aku akan membuat tulangmu patah dan membawa abu ke abu. Dengan itu, petua itu melompat turun dari kursi utama, seperti cangkang, menuju Luming. Lu Yunxiong, apa yang ingin kamu lakukan? Di peron, mata Lu Yunfeng dingin, dan dia mengambil telapak tangan, dan bertemu dengan yang lebih tua. Tubuh Lu Yunfeng bergetar dan mundur 5 langkah ke belakang, sedangkan yang lebih tua hanya mundur 3 langkah. Lu Yunfeng, apakah kamu berani menghentikanku? Yang lebih tua meraung. Lu Yunxiong, ini asosiasi klan. Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah itu melanggar aturan klan? Lu Yunfeng tidak menyerah. Tetua, kedua tetua selalu berselisih. Ini bukan 1 atau 2 hari untuk bertarung satu sama lain. Jika kamu dapat menyerang yang lebih tua, Lu Yunfeng tidak akan membiarkan yang lebih tua berhasil dengan mudah. Lu Yunxiong, mundur. Di kursi utama, seorang tetua inti bersorak. Tetua itu tampak ganas, dan berkata kepada tetua inti, kamu tahu, Luming adalah anak yang sangat kejam sehingga dia telah meninggalkan kultivasi Chuaner. Dia harus dihukum berat. Hukuman berat. Lu Yunxiong, apakah kamu di sini untuk melucu? Luming mencibir, Lucuanlah yang akan menghapus pencapaian aku barusan. Tidak bisakah aku melawan? Selain itu, akan ada kerusakan secara alami. Tidak dapat dihindari bahwa kamu mengatakannya sendiri. Apa yang kamu katakan adalah kentut. Bajingan, apa yang kamu bicarakan? Otot-otot besar di wajah bergetar. Kamu apa? Kamu tidak ingin menjatuhkan putramu yang tidak berguna. Teriak Luming. Sangat merajalela dan sombong sehingga Luming berani memarahi sesepuh di depan begitu banyak orang. Ini benar-benar berani. Tapi dia melakukannya dengan sengaja. Dia berharap sekarang adalah asosiasi keluarga Lu. Dengan begitu banyak orang yang menonton, para tetua inti presbiterian tidak akan pernah membiarkan tetua besar mengacau. Terlebih lagi, sebagian besar penampilannya telah menarik perhatian beberapa utusan sekte pedang Suanyuan. Bahkan jika yang lebih tua benar-benar ingin melakukan sesuatu padanya, utusan dari beberapa halaman mungkin tidak setuju. Oleh karena itu, Luming tidak bermoral. Dacang sangat kuno sehingga dia hampir muntah darah. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain membawa Lucuan yang ditinggalkan ke peron. Bajingan kecil, setelah guild, aku akan mencabik-cabikmu, dan ibumu. Penatua meraung di dalam hatinya, dan pembunuhan di matanya tidak terselubung. Luming berbalik dan menatap Lu Yao. Dia berkata, sekarang, giliranmu. Lu Yao mengerutkan kening, tidak berbicara, hanya matanya, tapi suram tak tertandingi. Kekuatan bertarung Luming di luar dugaannya. Dia tiba-tiba merasa bahwa beberapa urusan hari ini berada di luar kendalinya. 2 orang 4 mata berlawanan, perang sudah dekat. Di sekitar arena, mata semua orang tertuju pada 2 pria di atas panggung. Lu Yao, terbangun ke tingkat darah kelima. Pada usia 15 tahun, dia telah menembus 2 nadi ilahi. Pedang Suanyuan mengirim 4 halaman untuknya.
Dia memiliki terlalu banyak aura, yang bisa dikatakan sebagai yang pertama dalam sejarah kota Fenghuo. Lu Ming, yang pernah menyia-nyiakan keluarga Lu, terkejut dan kaget. Ini juga pertama kalinya dalam sejarah kota Fenghuo untuk menguji kemauan, menaiki tangga api, dan bahkan menembus 3 urat dewa. Baru saja, dia mengalahkan Lu Chuan dengan satu gerakan, dan mengejutkan mata semua orang. Kedua pria itu akhirnya akan bertarung. Apa hasilnya? Semua orang menatapnya, termasuk utusan dari 4 halaman dan 7 tetua inti dari keluarga Lu. Dan mata tetua besar itu bahkan lebih bulat, dan matanya terus berkedip. Sua. Di atas panggung, Lu Yao memimpin. Dia bergerak, seolah kaget, dan bergegas ke Lu Ming. Tangannya, seperti batu giok, bersinar dengan api merah, dan dia mendarat dengan satu tangan. Ledakan. Punggung lumbar Lu Ming terpelintir dan tinju Yanlong membombardir. Sentuh. Tinju dan telapak tangan berpotongan, dan energi yang kuat menyembur ke segala arah, sementara Lu Ming dan Lu Yao sama-sama memiliki getaran di tubuh mereka dan mundur 3 langkah. Langkah pertama adalah membagi keduanya secara merata. 4 samurai. Sepertinya keluarga Duan Wu telah memberi Lu Yao banyak sumber daya dalam 2 bulan terakhir. Begitu mereka bertarung, Lu Ming merasakan pencapaian Lu Yao. Samurai 4 kali lipat, hanya 2 bulan, prestasi Lu Yao melonjak menjadi 4 kali lipat samurai. Ini selain talenta darah level 5-nya, sumber daya rumah Duan Wu sama sekali tidak sedikit. Tetapi saat ini, Lu Yao bahkan lebih terkejut, karena dia menemukan bahwa kultivasi Lu Ming ada di samurai triple. Hanya dalam 2 bulan, Lu Ming telah berubah dari pemborosan yang tidak dapat diringkas oleh Ki sejati menjadi prajurit 3 kali lipat. Itu luar biasa. Tidak, aku akan menghancurkannya. Lu Yao meraung di dalam hatinya. Dengan suara dentang, pedang keluar dari sarungnya, dan cahaya pedang berubah menjadi pelangi yang mengejutkan dan menusuk Lu Ming. Seni bela diri inferior keluarga Lu, teknik pedang Jinghong, Lu Yao. Sayang sekali kamu tidak bisa menguasainya. Suara samar Lu Ming terdengar. Satu langkah keluar, lalu hindari cahaya pedang Lu Yao, hembuskan lagi. Angin tinju meraung dan langsung menuju ke pintu depan Lu Yao. Lu Yao tidak punya pilihan selain berbalik untuk bertahan. Ledakan, ledakan. Lu Ming terus memberikan permainan penuh untuk tinju Yanlong. Ki sejati Lu Ming, apakah kuat atau ringkas, 2 kali lipat dari ki biasa. Saat dia menggunakan Yanlong Kuan, dia memiliki momentum yang tak terkalahkan. Pada langkah pertama barusan, Lu Ming hanya mengerahkan 50% dari kekuatannya. Saat ini, 10%. Untuk sesaat, Lu Yao terpaksa mundur. Lu Yao, apakah ini kekuatanmu? Itu benar-benar mengecewakanku. Baru saja, bukankah kamu mengatakan kamu ingin aku keluar dulu? Apakah kamu baru saja membicarakannya? Munculkan kekuatanmu. Apakah kamu ingin bertanggung jawab atas keluarga Lu? Apakah kamu pantas mendapatkannya? Mata Lu Ming seperti listrik, dan suaranya yang dingin menyebar ke seluruh penonton, membuat seluruh adegan mendidih. Lu Yao, putri surga yang bangga, dipaksa oleh Lu Ming untuk mundur lagi dan lagi, benar-benar tertinggal. Sulit dipercaya jika kamu tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Lu Yao menggigit bibirnya dan matanya menjadi semakin dingin. Jiao berkata, Lu Ming, aku akan menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Bersenandung. Di belakang Lu Yao, ada sejumlah besar lampu merah. Kemudian, dengan suara ringan, Skylark yang menyala mengembun. Di atas Skylark, ada 5 cakra warna darah, yang merupakan pembuluh darahnya, tingkat 5 pembuluh darah. Kemudian, Skylark jatuh ke tubuh Lu Yao dan bergabung dengan Lu Yao. Napas Lu Yao tiba-tiba melonjak. Semburan darah, yang merupakan sejenis aplikasi darah, dapat sangat meningkatkan kekuatan prajurit. Semakin tinggi level darah, semakin besar bonusnya. 5 level darah, cukup untuk menambah 50% kekuatan. Tubuh Lu Yao bergerak, seperti kilat merah, untuk membunuh Lu Ming, cahaya pedang mengarah ke titik vital Lu Ming. Itu lebih baik daripada skill pedang seseorang. Lu Ming tersenyum dengan tenang, dan pedang hitam di belakangnya keluar dari sarungnya. Pedang depan hitam tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya pita dan memotong ke arah Lu Yao. Teknik pedang Liu Guang. Kapan? Saat kedua pedang itu berpotongan, kekuatan pedang Lu Yao langsung tersebar. Wah. Yang terjadi selanjutnya adalah cahaya pedang Lu Ming yang terus-menerus, yang menutupi seluruh tubuh Lu Yao. Lu Yao hanya bisa menolak. Penindasan, represi total. Meskipun prestasi Lu Yao lebih tinggi dari Lu Ming dan darahnya pecah, Lu Ming masih benar-benar menekannya dalam hal kekuatan. 3 nadi ilahi, bersama dengan semangat sejati dari formula sejati naga pertempuran, benar-benar menghancurkan Lu Yao. Setelah lebih dari 10 gerakan. Cahaya pedang Lu Ming menembus tenggorokan Lu Yao seperti kilat. Lu Yao pucat dan tidak bisa mengelak. Pada saat ini, hati semua orang terangkat. Lu Yao, generasi gadis favorit surga, akan jatuh. Sua.
Tiba-tiba, Luming berhenti, dan ujung pedangnya yang dingin mengenai tenggorokan Lu Yao. Perasaan dingin dari ujung pedang dan niat dingin Luming untuk membunuh membuat mata Lu Yao berkilat ketakutan. Saat ini, kepala Lu Yao kosong. Dia tahu bahwa dia dikalahkan. Lu Yao dikalahkan. Kemenangan Luming luar biasa. Benar-benar kejutan. Ditipu, kita semua ditipu oleh keluarga Lu. Siapa yang akan mengatakan bahwa Luming sia-sia? Aku cemas dengannya. Di sekeliling, ada banyak kebisingan. Bab 20. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Luming, pemborosan keluarga Lu yang terkenal, telah mengalahkan Lu Yao, putri surga yang sombong, dengan cara menghancurkan yang layu dan membusuk. Mustahil. Ini luar biasa dan tak tertahankan. Awalnya, dia mengira Lu Yao akan dengan mudah memenangkan kemenangan dan memimpin keluarga Lu. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa limbah yang telah mereka tangkap 2 bulan lalu memiliki kekuatan yang begitu kuat sehingga dia dapat dengan mudah mengalahkan Lu Yao. Bagaimana itu bisa terjadi? Duan Muking juga sedikit luar biasa. Duan Muking, sebagai seorang jenius, tidak ada yang mustahil. Luming ini, seorang pemuda, telah menembus 3 urat dewa, dan bahkan mengalahkan 4 samurai dengan kultivasi 3 kali lipatnya. Terlebih lagi, Lu Yao, yang telah mengeluarkan kekuatan dari darah, jelas merupakan seorang jenius yang langka. Jalan batu tinggi. Ya, tidak peduli itu kemauan, pengujian denyut nadi dan kompetisi seni bela diri, Luming benar-benar menghancurkan Lu Yao. Karena Lu Yao menikah dengan rumah harimau putihmu, aku tidak akan merampokmu. Aku akan mengambil Luming ini dari Akademi Qinglong. Mata Iron Chong bersinar. Tizong, apa maksudmu? Apa maksudmu, Akademi Qinglong? Luming, Akademi Xuanwu. Gao Xi memelototi Taizong dan menoleh ke Luming. Luming, aku dengan tulus menyambut kamu untuk bergabung dengan Akademi Xuanwu. Aku berjanji kepada kamu bahwa kamu hanya perlu bergabung dengan Akademi Xuanwu, dan kamu dapat memilih 2 di antaranya. Selain itu, orang-orang tingkat tinggi di sekte pasti akan menerimamu sebagai murid dan mengajarimu secara langsung. Luming, kamu juga dipersilakan untuk bergabung dengan Akademi Qinglong kami. Jika kamu bergabung dengan kami, kamu tidak hanya dapat memilih keterampilan-keterampilan tingkat prefektur, tetapi juga area kultivasi yang penting. Kamu juga dapat memasuki kultivasi. Tizong bahkan melempar bom. Kata-kata utusan dari 2 halaman menyebar ke seluruh hadirin dan menyebabkan gangguan besar. Kedua halaman itu benar-benar menyerahkan Lu Yao dan malah bersaing untuk Luming. Selain itu, kondisi yang dibuka lebih tinggi daripada Lu Yao barusan. Jelas, utusan dari 2 halaman lebih memperhatikan Luming. Meskipun dikatakan bahwa Luming tidak dapat membangkitkan darahnya, itu tidak berarti bahwa dia tidak dapat bangkit di Sekolah Pedang Xuanyuan. Sekolah Pedang Xuanyuan memiliki sejarah panjang dan banyak metode rahasia. Ada banyak cara rahasia yang bisa membuat orang terbangun kembali. Luming bahkan tidak membangkitkan darahnya, jadi dia memiliki bakat seperti itu. Begitu dia benar-benar membangkitkan darahnya, seberapa tinggi Fu hari itu. Apalagi, meski darah sangat penting bagi seorang pejuang, itu bukan satu-satunya. Dalam sejarah, ada orang yang tidak bisa membangkitkan darahnya, menginjakkan kaki di puncak seni bela diri dan menjadi yang terkuat. Oleh karena itu, meskipun Luming benar-benar tidak dapat membangkitkan darahnya, pencapaiannya di masa depan tidak akan rendah. Utusan dari 2 halaman semuanya dalam keadaan panas. Duan Muking juga sedikit kesal. Sayangnya, dari sudut pandang Akademi Harimau Putih, dia pasti berada di pihak Lu Yao. Dia pasti tidak memiliki hubungan dengan Luming. Luming tidak menjawab kata-kata utusan itu. Sebaliknya, dia memandang Lu Yao dengan acuh tak acuh dan berkata, Lu Yao, dulu, aku menganggapmu dan Lu Yunxiong sebagai kerabat dan benar-benar mempercayaimu. Aku hanya sampah berharga di hatimu. Tidak hanya itu, tetapi kamu juga ingin mengambil posisi tuan dari keluarga Lu. 2 bulan lalu, kamu mengatakan bahwa di dunia ini, semuanya bergantung pada kekuatan. Siapapun yang kuat berhak untuk berbicara. Yang lemah hanya bisa diinjak-injak selamanya. Sekarang, aku akan memberikan hukuman ini. Kamu adalah pria yang lemah di hadapanku. Kamu tidak layak menjadi lawanku. Suara jernih Luming menyebar ke seluruh penonton. Setiap kata yang dikatakan Luming jelas, seperti tamparan di wajah Lu Yao. Itu sangat keras. Haha, Luming, jangan sombong di sini. Apakah kamu pikir kamu benar-benar bisa bangkit? Ada keluarga duanmu di belakangku. Apa yang kamu bandingkan denganku? Meskipun aku kalah sementara, tetapi selama 1 tahun, tidak, selama setengah tahun, aku akan melampaui kamu secara komprehensif dan benar-benar menginjak-injak kamu. Lu Yao berteriak histeris, wajahnya berkerut karena amarahnya. Dikalahkan, dilampaui, dan bahkan diremehkan oleh Luming, pemborosan yang belum pernah dia lihat di matanya, membuatnya hampir gila. Luming, singkirkan pedangmu dan turun dari panggung untukku. Yang lebih tua meraung. Diam, Jalang, dan Lu Yunxiong. Kualifikasi apa yang harus kamu bicarakan? Mata Luming seperti listrik. Dia banyak minum, pedangnya bergetar. Noda darah dangkal tergambar di leher Lu Yao, yang membuat Lu Yao pucat. Berani,
Lu Yao adalah tunangan Duan Mulin, seorang jenius di Akademi Macan Putih. Kamu berani menyakitinya dan mencari kematian. Minuman Duan Muking. Tapi Lu Ming bahkan tidak memandangnya. Sebaliknya, dia melihat ketujuh tetua inti. 7 tetua, apakah kamu tahu mengapa aku tidak bisa membangkitkan darahku? Lu Ming membuka jalannya. Kenapa kita tidak bisa membangunkan darahnya? Banyak orang terpana, tidak bisa membangkitkan darah, apa alasannya? Bukankah itu karena masalahmu sendiri? Apakah ada cerita orang dalam lainnya? Lu Ming, menurutmu apakah ada sesuatu di dalamnya? Di antara 7 sesepuh inti, salah satu yang tertua adalah Lao Dao. Lu Ming, jangan bicara omong kosong. Sebelum Lu Ming membuka mulutnya, tetua itu memanggil. Lu Yunxiong, tutup mulut. Orang tua tertua meminumnya. Penatua menutup mulutnya. Itu karena, gadis yang disukai, dan penatua yang hebat berpura-pura baik padaku, dan kemudian biarkan aku memakan serbuk sariyama selama 3 tahun dan menyuburkan pembuluh darahku dengan darah selama 3 tahun. Oleh karena itu, aku tidak dapat membangkitkan darahku. Setelah aku gagal membangkitkan darah aku mengambil kesempatan untuk menghilangkan darah aku dan bergabung dengan darah aku sendiri. Kalau tidak, Lu Yao, bagaimana kamu bisa bangun ke tingkat kelima? Kamu ingin bangun apa? Suara Lu Ming sangat pelan dan mengatakan yang sebenarnya. Sebuah kata membangkitkan ribuan gelombang, semua orang terkejut, pemandangan itu gempar. Seperti yang diketahui banyak orang, Lu Ming pernah diuji oleh seorang surveyor denyut nadi. Dia mungkin mewarisi darah ayahnya dan mampu bangkit. Tapi kemudian, dia tidak bisa membangkitkan darahnya. Ada sesuatu yang aneh memang. Saat ini, ketika Lu Ming mengatakannya, dia mengerti. Bis, bagaimana kamu bisa bernyanyi untukku seperti ini? Li Ping adalah yang pertama bereaksi. Dia sangat marah sehingga seluruh tubuhnya bergetar. Matanya merah. Dia menatap tetua dan Lu Yao, dan dia membentak. Kemudian, air mata terus mengalir. Dia tidak menyangka Lu Ming terluka 2 bulan lalu. Dia benar-benar kehilangan darahnya. Betapa sakitnya itu. Apakah ini serius? 7 tetua inti, wajah mereka menjadi gelap dan kemarahan mereka muncul di mata mereka. Lu Ming, kamu berdarah. Kamu jelas-jelas menyia-nyiakan dirimu sendiri, tapi kamu mempertaruhkan segalanya pada kami. Kamu tercela. 7 tetua, karakter Lu Ming benar-benar buruk. Aku mengusulkan untuk mengusirnya dari keluarga Lu. Kakak tertua meraung, matanya berbinar dengan cahaya dingin. Ya, Lu Ming, apa menurutmu seseorang akan mempercayaimu? Lu Yao juga kedinginan. Haha, memang benar darah telah digunakan untuk menyehatkan pembuluh darah selama 3 tahun. Benar, Lu Yao, apakah kamu berani mengujinya? Mata Lu Ming cerah, menatap Lu Yao. Ini membuat Lu Yao pucat. Dan wajah sesepuh itu sangat suram. Bab 21. Saat ini, mata semua orang tertuju pada sesepuh dan Lu Yao. Ada baiknya mencabut darah dari tanah selama 3 tahun lagi. Lu Ming, kamu apa? Jika kamu menjawab ya, maka kamu akan melakukannya. Tetua itu masih enggan berdalih. Tapi orang lain bukanlah idiot. Saat kamu melihat ekspresi Lu Yao dan sesepuh, di mana kamu bisa menebaknya? Apa yang dikatakan Lu Ming sebagian besar benar. Pada saat ini, mata hampir semua orang berubah ketika mereka melihat Lu Yao dan yang lebih tua. Sangatlah tabu di dunia seni bela diri untuk memelihara denyut nadi dengan darah dan kemudian menghilangkannya. Itu terlalu tercela dan tak tahu malu. Lu Yunxiong. Pada saat ini, 7 tetua inti menatap sesepuh dengan kekecewaan di mata mereka. Secara khusus, sesepuh inti tertua sangat marah dan berteriak, Lu Yunxiong, sebagai sesepuh dari keluarga Lu, kamu telah melakukan hal yang tidak tahu malu. Bagaimana kamu bisa layak untuk leluhurmu? Jika kamu diizinkan untuk terus menjadi seorang tetua senior, bagaimana kamu bisa meyakinkan publik? Hari ini, Presbyterian mengumumkan bahwa Lu Yunxiong dicopot dari jabatannya sebagai sesepuh agung, dan penunjukan Lu Yao sebagai kepala keluarga Lu juga dicabut. Apakah kamu akan menghapus posisi aku sebagai penatua? Kamu benar-benar menghapus jabatan aku untuk Lu Ming, bajingan kecil. Kamu harus ingat bahwa Yao Er telah menikah dengan keluarga Duanmu. Kakak tertua meraung dan membawa keluarga Duanmu. Wajah Duan Muking juga sangat jelek. Dia melihat ketujuh tetua inti dan berkata, sebaiknya kamu mempertimbangkannya dengan jelas. Lu Yao dan keluarga Duanmu aku sudah menikah dan biarkan dia mengambil alih keluarga Lu. Ini kehormatan besar keluarga Lu kamu. Mungkin kamu bisa lebih makmur di masa depan. Tetapi kamu sedang menggali kubur kamu sendiri dengan melakukannya sekarang. Kata-kata Duan Muking, biarkan 7 tetua inti dan wajah Lu Jiaqi lainnya berubah. Mereka tidak peduli dengan Lu Yao dan yang lebih tua, tetapi mereka tidak peduli dengan keluarga Duanmu di belakang Lu Yao. Keluarga Duanmu terlalu kuat. Sangat mudah bagi keluarga besar Sekte Pedang Suanyuan untuk menghancurkan keluarga Lu. Tetapi dalam hal ini, jika Lu Yao diizinkan untuk mengambil alih posisi kepala keluarga, atau bahkan membantu Lu Yao menangani Lu Ming, keluarga Lu akan benar-benar menjadi bahan tertawaan kota Fenghuo, dan bahkan banyak kota lainnya. Bagaimana cara memilih? Papa. Tiba-tiba, Mulan berdiri,
menepuk telapak tangannya dan berkata, Duan Muking, seberapa kuat itu? Kamu pikir kamu bisa mewakili keluarga Duanmu? Atau bisakah keluarga Duanmu mewakili sekolah pedang Suanyuan? Jangan berpura-pura menjadi harimau di sini. Aku beritahu kamu, keluarga Lu, aku dilindungi oleh Mulan. Aku ingin melihat apa yang dapat dilakukan keluarga Duanmu kamu. Mulan, kamu yakin mau ikut campur? Duanmu hijau menghadapi perubahan, cara. Aku yang bertanggung jawab. Mulan dingin, sangat kuat. Tuan Duanmu. Duan Muking belum dikatakan. Lu Yao menghentikannya dan berkata, Tuan Duanmu, Lu Yao bersedia bergabung dengan rumah harimau putih. Itu hanya keluarga Lu, tidak peduli. Mata Duan Muking berkilat dan senyuman muncul. Dia berkata, ya, itu hanya keluarga Lu. Itu bukan tempat yang besar. Dengan bakat Nona Lu Yao, suatu hari kita harus melihat seluruh kerajaan matahari dan bahkan melangkah ke panggung yang lebih luas. Lu Yao mengangguk dan menoleh untuk melihat Lu Ming. Suaranya sangat dingin. Dia berkata, Lu Ming, jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat membunuhku hari ini. Jika tidak, aku akan mengembalikan 10 kali lipat rasa malu yang telah kamu berikan kepadaku hari ini. Rasa malu yang telah kuberikan padamu. Lu Ming tertawa dan berkata, ini konyol. Kamu harus bertanggung jawab atas semuanya hari ini. Jika kamu tidak merampas darahku, bagaimana kamu bisa melakukannya hari ini? Lu Yao, aku tidak akan membunuhmu. Aku akan membiarkanmu memverifikasi kata-katamu dengan matamu sendiri. Ada jarak yang tidak dapat diatasi antara kamu dan aku. Terlebih lagi, apa yang disebut Duan Mulin jenius tak tertandingi kamu, suatu hari, aku akan membiarkan kamu melihatnya dengan mata kepala sendiri, dan aku akan menginjak-injaknya di bawah kaki aku. Sekarang kamu bisa pergi. Lu Ming mengambil kembali pedangnya, dan suaranya yang percaya diri dan tegas menyebar ke seluruh penonton. Lu Ming, akan ada waktu yang lama. Tunggu aku. Ayah, kamu dan kakak laki-laki akan mengikutiku ke sekte pedang Suanyuan. Suara Lu Yao terdengar dingin. Duan Muking juga kedinginan, dan memandang Lu Ming dengan sikap buruk dan berkata, Lu Ming, terserah kamu. Aku harap kamu tidak bergabung dengan sekte pedang Suanyuan. Kalau tidak, kamu akan menemukan bahwa apa yang kamu katakan hari ini begitu bodoh dan bodoh. Ayo pergi. Mengaum. Harimau api merah mengaum, Lu Yao, dan sesepuh bersama Lu Chuan, mengikuti Duan Muking dan yang lainnya untuk menunggangi harimau api merah. Mereka pergi dari sini dalam kebingungan, dan bahkan tidak membersihkan apapun. Dengan kepergian Lu Yao dan lainnya, urusan hari ini berakhir. Meskipun anak muda lain dari keluarga Lu belum mulai berkompetisi dalam seni bela diri, tidak ada yang perlu diperhatikan. Urusan hari ini benar-benar penuh liku-liku, yang di luar dugaan semua orang. Awalnya, kebanyakan orang mengira Lu Yao adalah protagonis hari ini. Atas nama jenius, dia akan naik ke posisi master keluarga Lu dan mencapai cerita yang bagus. Tapi semua ini, karena satu orang, telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Dia adalah Lu Ming. Dia adalah protagonis hari ini. Bagus, Lu Ming. Bagaimana kalau agresif dan percaya diri? Bergabunglah denganku di rumah Rosevins, dan kamu akan mengetahui bakat Duan Mulin di masa depan. Mulan bertepuk tangan dan tidak menyembunyikan apresiasinya. Kemudian, dia berkata, namun, aku tidak akan menjanjikan kamu syarat apapun, seni bela diri, semuanya tergantung pada mereka sendiri untuk mendapatkannya. Semua orang terdiam. Bagaimana orang bisa mengundang orang seperti ini, atau bisakah mereka mengundang orang seperti ini? Namun tingkah laku Lu Ming membuat mereka semakin heran. Dia mengangguk dan berkata, Tuanmu, aku berjanji kepada kamu untuk bergabung dengan Zhu Yuan. Alasan mengapa dia setuju dengan Mulan terutama karena bantuannya. Selain itu, dia harus bergabung dengan sekte yang kuat untuk berkultivasi agar memiliki lebih banyak sumber daya. Sekolah pedang Suanyuan mengumpulkan talenta yang telah memasuki 2000 kota di bagian timur kerajaan matahari yang terbakar. Hanya dalam tahap seluas itu mereka dapat bersaing dengan banyak talenta dan Lu Ming dapat melangkah lebih jauh. Tidak ada kemungkinan sukses di sudut. Bagus, Mulan sangat senang. Yang lain berpikir bahwa Lu Ming tidak memiliki darah, tetapi dia dapat merasakan bahwa Lu Ming memiliki kekuatan darah. Jenius seperti itu, bergabung dengan rumah Rosevins, dapat membawa perubahan berbeda padanya. Lu Ming, satu-satunya hal yang bisa aku janjikan kepada kamu adalah bahwa setelah kamu memasuki sekte pedang Suanyuan, orang tua dari keluarga Duanmu tidak akan pernah berani berurusan dengan kamu secara terbuka dan jujur, tetapi generasi muda dari keluarga Duanmu akan bergantung pada kamu. Kemudian Mulan melambaikan tangannya, dan sebuah kartu giok terbang ke Lu Ming dan berkata, Lu Ming, 2 bulan kemudian, kamu dapat mengambil kartu giok ini dan pergi ke halaman Zuk dari sekte pedang Suanyuan, dan kamu dapat bergabung dengan Akademi Zuk secara langsung. Pelat batu giok diukir dengan Rosevins yang hidup. Terima kasih, tuanmu. Lu Ming mengepalkan tinjunya dan menyimpan kartu giok itu. Cukup, selama orang tua dari keluarga Duanmu tidak berkelahi, itu sudah cukup. Jika dia tidak bisa melewati generasi muda keluarga Duanmu, seni bela diri seperti apa yang bisa dia bangun? Klak, Lu Ming,
aku akan menunggumu di Sekte Pedang Suanyuan. Mulan tersenyum, lalu bangkit dan langsung meninggalkan arena keluarga Lu. Lu Ming, selamat datang untuk bergabung dengan Sekte Pedang Suanyuan. Aku harap kamu bisa menjadi yang kuat di masa depan. Gao Xi dan Tizong bangun untuk memberi selamat kepada Lu Ming. Terima kasih banyak. Aku sangat menyesal tidak memilih Akademi King Long atau Akademi Xuanwu hari ini. Lu Ming memberi hormat. Haha, tidak ada salahnya, kata Gao Xi sambil tersenyum. Sikap Lu Ming sangat menguntungkan mereka. Lu Ming ini tidak hanya berbakat, tetapi juga rendah hati dan jujur. Dia akan menjadi talenta hebat di masa depan. Keduanya berpikir begitu. Lu Ming, selamat tinggal pada sekolah pedang Suanyuan. Liu Qian berkata sambil tersenyum. Kemudian, Gao Xi dan Tizong, serta Liu Qian, juga membawa orang pergi dari sini. Anak muda lain dari keluarga Lu, mereka tidak keberatan untuk menonton. Dengan kepergian beberapa utusan, orang-orang dari keluarga Lu sedang tidak mood, dan upacara di belakang mereka juga diakhiri dengan tergesa-gesa. Namun, apa yang terjadi hari ini ditakdirkan untuk mengguncang seluruh kota Fenghuo. Nama Lu Ming juga akan memicu embusan angin dan api di kota. Tapi kali ini, atas nama jenius. Bab 22. Keesokan harinya, Lu Ming, Li Ping dan Qiu Yue pindah kembali ke kediaman utama. Berdiri di depan gerbang rumah utama, Lu Ming penuh dengan pikiran. Semua ini karena peningkatan kekuatan dan perubahan yang dibawa. Jika dia masih menjadi sampah yang darahnya telah dirampok, tidak perlu dikatakan bahwa dia akan kembali ke kediaman utama. Bahkan nyawanya sendiri tidak akan bisa bertahan, dan Li Ping serta Qiu Yue pasti akan mengalami kesulitan di masa depan. Di masa depan, rencana Lu untuk kebangkitan kediaman Lu Yao tidak hanya dihancurkan, tetapi rencananya juga dihancurkan. Lu Ming adalah penerus pertama dari keluarga Lu. Dia dapat mengambil alih posisi pemimpin keluarga Lu kapan saja jika dia mau. Tapi ini masih jauh dari cukup. Semuanya hanyalah permulaan. Di sekolah pedang Suanyuan, Lu Ming tahu bahwa masih ada tantangan yang lebih besar yang menunggunya. Dia tidak bisa sedikit kendur. Nyinger, masuk. Kamarnya sudah siap. Li Ping keluar dengan pedang di tangannya dan berkata sambil tersenyum. Presbyterian mengirim 4 gadis muda untuk melayani Li Ping dan Lu Ming. Begitu cepat, barang-barang Lu Yao dan yang lainnya di rumah utama dibersihkan. Nyinger, sekarang kamu berhasil dalam seni bela diri, kamu dapat menggunakan prajurit roh yang dikirim kembali oleh ayahmu. Li Ping menyerahkan pedang itu kepada Lu Ming. Pedang ini, yang sebelumnya direbut oleh Lu Chuan, kini kembali ke tangan mereka. Lu Ming mengangguk, mengambil pedang dan masuk bersama Li Ping. Kembali ke kamar, Lu Ming mulai berlatih. Beberapa hari yang lalu, dia menggunakan pil Ling Yuan untuk meningkatkan kultivasinya dari puncak samurai ke tahap awal 3 samurai. Dia melewati 2 level sekaligus. Fondasinya pasti tidak stabil dan perlu dikonsolidasikan. Setelah beberapa jam berlatih formula naga pertempuran, Lu Ming memasuki kuil tertinggi dan mulai berlatih seni bela diri. Dalam sekejap, 7 hari berlalu. Pada hari ini, Lu Ming sedang berlatih seni bela diri di kuil tertinggi. Ketika dia merasakan sesuatu bergerak di luar, dia keluar dari kuil. Begitu dia keluar, dia mendengar suara bulan musim gugur dari luar. Tuan muda, Lu Bing datang menemuimu. Lu Ming tertegun, membuka pintu dan keluar. Qiu Yue mengangguk dan berkata, Tuan muda, apakah kamu ingin melihat aku? Lu Ming berkata sambil tersenyum, sampai jumpa, kenapa tidak? Ketika dia sampai di ruang tamu, dia melihat Lu Bing berjalan dengan gelisah di sana. Begitu dia melihat Lu Ming, wajah Lu Bing menunjukkan senyuman dan memanggil, Ming Xiao, akhirnya kamu ada di sini. Menyadari perubahan alamat Lu Ming tersenyum tipis, duduk di ujung meja secara acak dan berkata, apa yang bisa aku lakukan untukmu? Lu Bing tiba-tiba membungkuk kepada Lu Ming dan berkata, Ming Xiao, aku di sini hari ini untuk meminta maaf kepada kamu. Aku dulu buta terhadap Ming Xiao. Aku tidak tahu bakat Ming Xiao, dan menyinggung Ming Xiao. Aku harap kamu orang dewasa tidak peduli dengan penjahat. Lu Bing, apakah kelima tetua memintamu untuk datang? Lu Mingdao. Lu Bing berkata sambil tersenyum, ya, memang benar ayahku memintaku untuk datang, tapi itu juga niatku sendiri. Ming Xiao, ini 5.000 tael perak. Kuharap kamu bisa menerimanya. Lu Bing mengeluarkan setumpuk tiket perak dan menyerahkannya kepada Lu Ming. Oke, Qiu Yue, tolong ambilkan untukku. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Sejujurnya, Lu Bing tidak menaruhnya di dalam hatinya. Karena pihak lain mengirim uang perak untuk meminta maaf, mengapa dia tidak menerimanya? Autumn Moon mengambil catatan perak, wajah kecil memerah, dia belum melihat begitu banyak tiket perak. Meskipun Lu Bing sangat kesakitan, dia masih tersenyum dan berkata, terima kasih telah mengurangi panggilan. Kalau begitu aku akan pergi. Puan muda, pemimpin keluarga Li datang menemuimu. Begitu Lu Bing pergi, pelayan lain datang untuk melapor. Puan keluarga Li, Li Fu. Lu Ming mengerutkan kening. Dia memiliki kesan buruk pada Li Fu.
Apakah Nyonya sudah diberitahu? Tanya Lu Ming. Perhatikan, kata pelayan itu. Saat ini, Li Ping datang dan berkata, Ming pamanmu ada di sini. Sampai jumpa. Lu Ming mengangguk, lalu memerintahkan pelayan untuk membawa Li Fu masuk. Haha, adik perempuan, Ming aku datang untuk menemuimu. Begitu dia masuk, Li Fu tertawa terbahak-bahak. Wajahnya penuh senyum bahagia. Aku tidak tahu seberapa baik dan intimnya dia dan Lu Ming. Kakak laki-laki, Li Ping menelepon. Tapi Lu Ming, dengan cibiran di bibirnya, duduk sembarangan dan berkata, Tuan Li, ada apa denganmu datang ke keluarga Lu hari ini? Kamu tidak datang menemuiku, kan? Batuk. Li Fu terbatuk beberapa kali, wajahnya yang tua agak merah, dan dia tertawa beberapa kali. Dia berkata, Ming sangat jenius. Bagaimana dia bisa disia-siakan? Lain kali seseorang mengatakan itu lagi, aku akan mematahkan kakinya. Ming pamanku sudah tua dan bingung sebelumnya. Dia percaya rumor orang lain. Kuharap kamu tidak memperhatikannya. Lu Ming tiba-tiba datang untuk meminta maaf. Wabah Lu Ming ini sungguh menakjubkan. Meskipun dia menyinggung keluarga Duanmu, Lu Ming disukai oleh Mulan dari Balai Pengobatan Ajaib. Sulit untuk mengatakan apa pencapaiannya di masa depan. Dan, setidaknya sekarang, keluarga Lu dan Lu Ming harus menjadi ahli warisnya. Oleh karena itu, Lu Bing dan Li Fu, yang telah menyinggung perasaannya sebelumnya, tidak bisa duduk diam, dan mereka semua datang untuk menenangkan diri dan meminta maaf. Dalam dunia seni bela diri, yang kuat dihormati, yang tercermin secara tajam dan gamblang saat ini. Kakak, jangan khawatir, Ming tidak akan menganggapnya serius. Kata Li Ping dengan senyum bahagia di wajahnya. Itu bagus, adik perempuan. Aku sudah menyiapkan 10 pil juki untuk adikku kali ini. Minumlah jika kau mau. Li Fu mengeluarkan botol giok dan berkata. Pil juki adalah obat mujarab kelas 2. Ini 2.000 tael perak, dan 10 adalah 20.000 tael perak. Tampaknya Li Fu benar-benar menghasilkan banyak uang kali ini. Tahukah kamu, 20.000 tael perak, setara dengan pendapatan setengah tahun keluarga Li. Keluarga Lu, keluarga terbesar di kota Fenghuo, hanya memiliki sekitar 200.000 tael perak setahun. Terima kasih banyak, Lu Ming mengambilnya langsung. Awalnya, Lu Ming tidak ingin burung Li Fu, tapi bagaimanapun juga, keluarga Li adalah keluarga Li Ping. Lu Ming dapat melihat bahwa Li Ping masih peduli dengan sikap keluarga Li. Li Fu meminta maaf, dan Li Ping jelas sangat senang. Jadi, demi Li Ping, Lu Ming juga perlu menginstalnya. 10 pil akumulasi Ki ini tidak akan menerima putih. Melihat Lu Ming menerimanya, Li Fu akhirnya menaruh hati. Meskipun 20.000 tael perak membuatnya sangat tertekan, itu adalah investasi. Jika Lu Ming benar-benar bangkit di masa depan, keluarga Li-nya tidak akan terlalu sedih. Mengetahui bahwa Lu Ming memiliki bakat seperti itu, dia tidak akan menyinggung Lu Ming dengan membunuhnya sebelumnya. Setelah mengobrol sebentar, Li Fu pergi. Qiu Yue, berapa banyak saluran yang sudah kamu lewati sekarang? Setelah Li Fu pergi, Lu Ming segera bertanya pada Qiu Yue. Li Ping juga melihat bulan musim gugur dengan rasa ingin tahu. Tuan muda, Nyonya, kita baru saja melewati 8 meridian kemarin. Jawaban bulan musim gugur. Apa? Lu Ming dan Li Ping kaget dan menatap bulan musim gugur. Beberapa meridian pertama relatif mudah, tetapi semakin belakangan, semakin sulit. Ini hanya lebih dari 10 hari. Qiu Yue telah menembus 8 otot dan pembuluh darah. Kuncinya adalah mengembangkan keterampilan dasar, Juki Gong. Dan belum minum pil, bakat ini, sungguh luar biasa. Bisakah Qiu Yue melewati denyut nadi tanpa mengandalkan darah? Lu Ming tidak bisa tidak berpikir begitu. Niang, Qiu Yue, jangan membicarakannya untuk saat ini. Lu Ming berkata kepada Li Ping dan Qiu Yue. Keduanya mengangguk. Bab 23. Keesokan harinya, Lu Ming pergi ke perpustakaan keluarga Lu dan memilih buku, Yun Yu Jue, keterampilan rendah tingkat kuning, untuk Qiu Yue. Bukannya Lu Ming pelit dan enggan memberikan formula Zanlong yang sebenarnya kepada Qiu Yue untuk dibudidayakan. Formula Zanlong yang sebenarnya sekuat matahari, jadi tidak cocok untuk kultivasi Qiu Yue. Keahliannya tidak cocok, bahkan jika itu canggih, itu tidak berguna. Terkadang itu akan menjadi bumerang. Yun Yu Jue, lembut dengan kuat, cocok untuk bulan musim gugur. Selain itu, Lu Ming juga memilih teknik pedang Book of Jinghong untuk Qiu Yue, yang merupakan seni bela diri level kuning yang lebih rendah. Sekarang, tidak ada seorang pun di keluarga Lu yang dapat mengatakan sepatah kata pun tentang keterampilan apa yang ingin dipilih Lu Ming. Setelah memilih keterampilan seni bela dirinya, Lu Ming pergi ke balai pengobatan ajaib dan membeli setumpuk pil naga dan harimau untuk Qiu Yue untuk membantunya berlatih. Saat membeli pil Dragon Tiger, Lu Ming menemukan bahwa Mulan tidak lagi berada di balai pengobatan ajaib. Menurut orang-orang di balai pengobatan ajaib, Mulan telah kembali ke sekte pedang Suanyuan. Itu hanya semacam cobaan bagi Mulan untuk menjadi pemimpin balai pengobatan ajaib. Sekarang setelah persidangan selesai, dia secara alami kembali ke sekte pedang Suanyuan.
Setelah menyerahkan Qiuyue dengan keterampilan dan pilnya, Luming kembali ke kamarnya dan memasuki kuil tertinggi. Dia mulai menelan pil Juki dan mempraktikkannya. Seperti pil lainnya, tulang belakang memberikan daya tarik yang kuat segera setelah ditelan. Ini menyerap khasiat obat dari Juki dan, kemudian memurnikan kotoran dan menuangkannya menjadi energi murni, yang diubah menjadi ki sejati oleh Luming. Juki dan, pil kelas 2, jauh lebih kuat dari pil Longhu, tetapi jauh lebih buruk daripada pil Qilinggyuan. Prestasi Luming terus meningkat. Namun, ki sejati Luming 2 kali lebih kuat dari ki biasa. Jika dia ingin meningkat, dia membutuhkan lebih banyak energi, yaitu 3 kali lipat dari ki biasa. Dengan kata lain, jika Luming ingin meningkatkan prestasinya, dia akan mengkonsumsi energi 3 kali lebih banyak dari orang biasa. Ini juga tidak berdaya, kuat, berarti membayar lebih. Setelah 10 pil penimbun ki disempurnakan, kultivasi Luming menerobos dari 3 tahap samurai ke 4 tingkat samurai. Ini cukup 20.000 tael perak. Luming Chai telah ditingkatkan ke level yang lebih tinggi, yang bisa dikatakan mewah. Orang lain tidak mampu membelinya. Sama seperti anak elit keluarga Lu, mereka bisa mendapatkan 2 pil Juki setahun. Luming sama sekali tidak puas dengan kecepatannya. Setelah menghabiskan 10 pil Juki, Luming pergi ke balai pengobatan ajaib dan membeli 30 pil Juki sekaligus. Bahkan jika dia memberikan diskon 10%, biayanya 54.000 liang perak. Tiba-tiba, Luming mendapat kurang dari 15.000 tael perak dari pencuri ular pasir. Setelah membeli pil, Luming terus berlatih. Ketika Luming memurnikan semua pil akumulasi 30 ki, kultivasi Luming dapat dipromosikan ke tahap awal samurai ke-6. Setelah konsolidasi lebih lanjut, lebih dari sebulan telah berlalu, dan hanya tersisa setengah bulan sebelum sekolah pedang Suanyuan membuka pintunya untuk menerima murid. Dalam sebulan terakhir, Luming telah memperoleh banyak hal. Tidak hanya kultivasinya meningkat pesat, tetapi seni bela dirinya juga meningkat pesat. Tinju Yanlong dan langkah ular naga telah dikembangkan ke tingkat kelima, dan mereka luar biasa. Dan teknik pedang top grade tingkat kuning teknik pedang Liu Guang, juga dibudidayakan ke tingkat keempat, sempurna. Kekuatan Luming lebih baik daripada pertemuan klan 1,5 bulan yang lalu. Tapi yang paling menakjubkan adalah bulan musim gugur. Selama lebih dari sebulan, Qiuyue, mengandalkan Yun Yujue dan Long Hudan, benar-benar membuka 3 pembuluh darah dewa, yang mengejutkan Luming dan Liping. Alasan mengapa Luming melewati 3 pembuluh darah dewa didasarkan pada keterampilan tingkat dewa, Zanlong Zhenjue, serta darah aneh yang belum berkembang sepenuhnya. Tapi darah Qiuyue belum terbangun. Apa yang dia latih adalah keterampilan tingkat kuning yang lebih rendah, yang terlalu mengerikan. Tapi bagaimanapun juga, Luming dan Liping sangat senang dengan bulan musim gugur. Pada hari ini, Luming siap berangkat ke Sekte Pedang Suanyuan. Niang, uang 10.000 liang perak ini, simpanlah untuk digunakan nanti. Di halaman, Luming mengeluarkan 10.000 tael perak dan menyerahkannya kepada Liping. Ninger, apa yang kamu lakukan? Kamu akan segera pergi ke Sekte Pedang Suanyuan. Ada banyak tempat di mana kamu membutuhkan uang untuk berlatih nanti. Apa yang kamu lakukan untukku? Aku di keluarga Lu. Aku tidak menginginkan apapun. Liping mendorong uang perak itu kembali ke Luming. Luming berkata sambil tersenyum, Niang, Ninger punya petualangan. Tidak ada kekurangan perak. Kamu bisa menyimpan ini dan menggunakannya nanti. Melihat mata Luming yang percaya diri dan tegas, Liping tidak menolak lagi dan membuka uang kertas itu. Melihat Luming di depannya, Liping sangat lega dan bangga. Putranya, akhirnya, menjanjikan. Ninger, biarkan Qiuyue menemanimu ke Sekte Pedang Suanyuan kali ini. Setelah berpikir sejenak, Liping berkata sambil tersenyum lembut. Nyonya, aku pergi. Siapa yang akan menjagamu? Di satu sisi, wajah Qiuyue berubah. Gadis bodoh, bukankah aku punya 4 dari mereka sekarang? Aku khawatir tidak ada yang akan menjagamu. Selain itu, jika kamu tetap bersamaku dengan bakat seni bela dirimu, kamu akan dimakamkan. Liping menyentuh kepala Qiuyue dan berkata dengan lembut. Hidung Nyonya Qiuyue masam dan matanya berputar di orbitnya. Luming menghela nafas. Memang, dengan bakat seni bela diri Qiuyue, dia terus tinggal di keluarga Lu, yang benar-benar terkubur. Luming juga punya rencana ini. Dia ingin membawa Qiuyue ke sekolah pedang Suanyuan untuk melihat apakah dia bisa bergabung dengan Sekte Pedang Suanyuan. Mungkin seseorang di Sekte Pedang Suanyuan dapat membantu Qiuyue membangkitkan darahnya. Yah, Ninger, sudah larut. Kamu bisa mulai sekarang. Kata Liping. Ibu, ayo pergi. Lebih memperhatikan kesehatanmu. Luming juga sangat enggan menyerah. Silakan, perhatikan jalanmu, Liping berkata sambil tersenyum. Nyonya, kamu harus lebih memperhatikan kesehatan kamu. Bulan musim gugur akan kembali menemui kamu. Mata berlinang air mata Autumn Moon berputar-putar. Go Liping mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Luming mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia berbalik dengan bulan musim gugur. Beberapa hal tidak bergantung pada apa yang kamu katakan, tetapi pada apa yang kamu lakukan.
Melihat bagian belakang kepergian Luming, mata Liping sedikit merah, dan dia berbisik pada dirinya sendiri, "Ning'er, ibuku percaya bahwa ketika aku melihatmu lain kali, kamu sudah menjadi pria yang sangat kuat, sama seperti milikmu." "Ayah." Luming membawa Qiu Yue ke kandang Lujia. Karena Qiu Yue belum belajar menunggang kuda, dia hanya memimpin kuda skala hijau dan pergi ke luar kota. Di luar kota Feng Huo, Luming membuncang tali kekang kudanya, dan kuda bersisik hijau itu melesat keluar seperti angin kencang dan terbang menjauh. Tanah yang luas, tak terbatas, dada Luming melawan bulan musim gugur, mencium aroma cahaya di antara rambut bulan musim gugur, berpacu di dunia, tiba-tiba, gairah di hati berkembang biak, ambisi. Adalah impian semua pria untuk berbaring di atas lutut wanita cantik, berjalan di dunia dengan pedang, bahagia dengan rasa terima kasih dan kebencian, dan ditemani oleh wanita cantik. Impian seorang pria selalu ada di dunia. Sepanci anggur keruh, nyanyian cinta, kegilaan seumur hidup. Pahlawan dengan pedang di dunia, pahlawan dengan sentimen tinggi dan darah mewarnai langit. Dalam kehidupan ini, sejak Luming mendapatkan kuil tertinggi dan bangkit, Luming tidak akan rela menjadi orang biasa. Kota Feng Huo hanyalah permulaan, sekolah pedang Suanyuan tidak akan menjadi akhir. Dalam hidup ini, ditakdirkan untuk menjadi kuat. Bab 24. Kuda skala hijau, ditutupi dengan sisik hijau di sekujur tubuhnya, memiliki darah monster. Ini sangat kuat dan dapat melakukan perjalanan 3.000 li sehari. Lebih dari 10 hari kemudian, Luming dan Qiu Yue datang ke kota Suanjian. Kota Suanjian, hanya berjarak 50 li dari sekolah pedang Suanyuan, adalah kota terdekat dengan sekolah pedang Suanyuan, jadi sangat makmur. Populasi dan luasnya lebih dari 10 kali lipat dari kota Feng Huo. Kafilah dari bagian lain kerajaan matahari yang terbakar datang dan pergi, dengan sangat meriah. Jalannya cukup lebar untuk 10 kendaraan hewan berjalan secara paralel, dan toko-toko di kedua sisi jalan penuh dengan kegembiraan. Luming dan Qiu Yue adalah yang pertama kali datang ke kota sebesar itu. Mereka seperti udik desa, mereka sangat ingin tahu dan melihat ke timur dan barat. Setelah mengembara untuk waktu yang lama, perut mereka serak. Mereka menemukan sebuah restoran dan masuk. Restoran ini bertingkat 3 dengan suasana elegan. Kedua orang itu berjalan ke lantai 3. Di lantai 3, sebagian besar meja sudah terisi. Saat Luming dan Qiu Yue masuk, mata orang lain cerah. Luming, dengan sosok ramping dan wajah halus, terlihat heroik dalam balutan jubah pendekar pedang. Bulan musim gugur, anggun, murni dan bergerak, berjalan bersama Luming, seperti sepasang gadis emas. Ada sebuah meja tempat duduk dua pemuda, salah satunya mengenakan jubah kerajaan dengan sabuk giok di pinggangnya. Dia tampak sangat mulia dan tampak seperti pemuda berusia 178 tahun. Yang lainnya, kira-kira seumuran, kurus dan kurus, berpakaian seperti pelayan. Begitu dia melihat Luming dan Qiu Yue masuk, matanya tiba-tiba menjadi cerah. Tepatnya, dia menatap Qiu Yue, dan matanya bersinar dengan cahaya panas. Saat dia melihat Luming, ada jejak pembunuhan di matanya. Bunga di kotoran sapi, pangeran penjaga kerajaan berbisik. Secara alami, Luming dan Qiu Yue tidak memperhatikan mata orang lain. Mereka duduk di dekat jendela, memesan beberapa piring dan sepanci anggur, lalu makan dan minum. Tuan muda, ada begitu banyak orang di kota Suanjian. Qiu Yue menyesap gelas anggur, dan segera pipinya merah dan matanya berkabut menatap Luming Dao. Luming juga mengambil gelasnya dan meminumnya. Kemudian dia berkata, "Ya, hanya 2 hari sebelum Sekte Pedang Suanyuan membuka pintunya untuk menerima murid setiap tahun. Orang-orang muda dan orang-orang luar biasa dari hampir 2000 kota di bagian timur kerajaan matahari yang terbakar akan datang." Pada saat ini, pangeran pakaian kerajaan mengambil gelasnya dan datang bersama pemuda kurus itu. "Gadis ini, aku tidak tahu namamu, Wei Ziming. Bisakah aku minum denganmu?" Pangeran penjaga kerajaan mengangkat gelas anggur dan berkata, tetapi matanya mengarah ke tubuh Qiu Yue. Matanya yang panas tidak bersembunyi. Adapun Luming, dia mengabaikannya secara langsung. Saat Wei Ziming memandangnya seperti ini, Qiu Yue merasa tidak nyaman dan jijik. Dia berkata, "Maaf, aku baru saja meminumnya. Sekarang aku tidak mau minum." Ditolak oleh Qiu Yue di tempat, wajah Wei Ziming langsung menjadi suram. "Apa maksudmu, gadis bau? Tuan mudaku memanggilmu untuk menemani anggur, yaitu untuk menghormatimu, jangan malu-malu." Pemuda kurus di sebelah Wei Ziming minum dengan dingin. Kemudian dia menoleh untuk melihat Luming dan menangis, "Nak, untuk apa kamu masih duduk? Jika kamu tidak menyingkir, tuan mudaku akan menggantikanmu." Luming mengerutkan kening. Kedua pria itu benar-benar merajalela. Luming tidak mengatakan sepatah kata pun. Begitu mereka muncul, mereka membiarkannya pergi. Tidak ada anjing liar, menggonggong dan menggonggong di sini. Luming mengangkat gelasnya dan meneguknya dengan dingin. "Nak, beraninya kau bicara padaku seperti itu. Carilah kematian." Wajah pemuda kurus itu sangat jelek sehingga dia memberi banyak minuman. Jari-jarinya seperti cakar elang, dan dia langsung mencengkeram tenggorokan Luming. Cakar mencengkeram udara dan membuat suara mendesis. Mereka sangat tajam, sebuah langkah adalah langkah membunuh.
Jika Luming tersangkut di tenggorokannya, dia pasti akan mematahkan tenggorokannya. Ini benar-benar pengganggu, itu hanya seorang pelayan. Jika kamu tidak berbicara sepatah kata pun, kamu akan membunuh orang. Hanya seorang samurai, Double, keluar dari sini. Luming minum dengan dingin, lalu bertepuk tangan. Tamparan ini, setelah kipas pertama yang berat di wajah pemuda kurus itu berteriak, tubuhnya langsung menyebar, jatuh ke tanah. Ini membuat orang lain di restoran tercengang, lalu berbisik. Siapa bocah ini? Beraninya kamu mengalahkan Ziming, beraninya kamu. Wei Ziming adalah putra sulung penguasa kota api. Bocah ini akan mati. Kurasa anak laki-laki ini tidak tahu asal-usul Wei Ziming. Kalau tidak, di mana berani memukuli pelayan Wei Ziming? Lagi pula, itu tergantung pada pemiliknya untuk mengalahkan seekor anjing. Di sekeliling suara diskusi secara alami menyebar ke telinga Luming. Luming tiba-tiba, ternyata adalah orang-orang di kota api. Tidak heran mereka begitu sombong. Ada puluhan ribu kota di kerajaan matahari yang terik. Menurut ukuran dan kekuatannya, mereka juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Ini terutama dibagi menjadi inferior, medium dan superior. Kota Fenghuo milik kota inferior. Banyak orang mungkin belum pernah mendengarnya. Namun, kota Weihuo adalah kota yang unggul dengan kekuatan yang kuat, terkenal di timur kerajaan matahari yang terik. Ah, nak, kamu berani memukulku. Kamu sudah mati, kamu sudah mati. Pemuda kurus itu berteriak dengan gila. Tapi wajah Wei Ziming bahkan lebih suram. Matanya berbinar dengan kesempatan dingin untuk membunuhnya. Dia menatap Luming dan berkata, nak, apakah kamu tahu? Aku adalah putra tertua dari rumah tuan kota Weihuo. Baru tahu, Luming sangat tenang. Oh, kamu tidak mengetahuinya sekarang, tetapi belum terlambat untuk mengetahuinya. Sekarang, kamu berlutut dan meminta maaf, dan kamu akan meninggalkan gadis ini dan segera pergi. Aku bisa berpikir untuk menyelamatkanmu. Wei Ziming sangat percaya diri. Dia percaya bahwa Luming akan setuju setelah dia mengetahui identitasnya. Tapi saat berikutnya, dia tertegun. Karena Luming hanya meliriknya dengan santai, dia berkata dengan lemah, aku pikir anjingmu bodoh, tapi kamu lebih bodoh darinya. Sekarang kamu menghilang dari mataku, atau kamu akan dikipasi bersama. Sisa restoran sepi, Wei Ziming gila, tapi tidak menyangka Luming lebih gila. Nak, kamu berani bermain denganku dan mati. Wei Ziming sangat marah sehingga dia menamparkan wajah Luming. Di telapak tangan seseorang, ada ki asli yang sangat besar, dan kultivasi prajurit 5 kali lipat tidak diragukan lagi terungkap. Tapi sebelum dia menamparkan, Luming menggenggam pergelangan tangannya. Klik. Kemudian, suara patah tulang terdengar, rasa sakit yang menusuk menyebar, biarkan Wei Ziming lolong. Ah! Lepaskan tanganku, sampah, dan aku ingin kamu mati tanpa kuburan. Wei Ziming melolong dan meraung. Bang! Tapi saat berikutnya, Luming langsung menamparkan wajahnya, membuat tangisan Wei Ziming berhenti. Wei Ziming menatap Luming. Dia tertegun. Dia tidak menyangka bahwa Luming akan berani menamparkan wajahnya. Aku berkata, jika kamu tidak pergi, kamu akan dikipasi bersama. Suara tenang Luming terdengar, lalu gelombang. Pak! Tamparan lain terdengar, menamparkan sisi lain wajah Wei Ziming. Tiba-tiba, kedua sisi wajah Wei Ziming melotot tinggi, bengkak seperti kepala babi. Kemudian, ki asli Luming pecah dan melemparkan Wei Ziming ke tangga dan berkata, keluar dari sini sekarang, atau anggota tubuhmu akan patah. Bab 25. Terdengar suara udara sejuk di antara hadirin. Di lantai 3, semua orang terlihat kaget pada Luming. Sebelumnya, Luming Yiba adalah seorang pemuda kurus dengan kipas telapak tangan. Semua orang menebak bahwa itu karena Luming tidak mengenal Wei Ziming sehingga dia berani bertarung. Jika dia mengetahui identitas Wei Ziming, Luming tidak akan berani bergerak. Tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa ketika Luming mengetahui identitas Wei Ziming, dia masih berani bertarung, dan bahkan lebih kejam. Itu terlalu sombong. Nak, jika kamu memiliki benih, tinggalkan namamu. Wei Ziming bangun dengan panik dan mencoba menahan amarahnya. Dia menatap Luming dengan ekspresi pahit di wajahnya. Luming, senyum tipis, nama Luming. Dia tidak takut dengan keluarga Duanmu. Kenapa dia takut pada keluarga Wei? Yah, kita lihat saja. Wei Ziming menggigit giginya dan berkata dengan kejam. Kemudian dia turun bersama pemuda kurus dan kering itu. Menurutku, Wei Ziming ini tidak akan pernah menyerah dan pasti akan membalas. Itu benar sekali. Wei Huosheng selalu mendominasi. Kali ini, Wei Ziming menderita kerugian yang sangat besar. Bagaimana dia bisa melupakannya begitu saja? Wei Xiao, adik laki-laki Wei Ziming, adalah bakat langka dari keluarga Wei. Kali ini, dia juga datang untuk berpartisipasi dalam ujian rekrutmen sekolah pedang Suanyuan. Dia disebut sebagai salah satu dari 100 pakar teratas dalam kelompok orang baru ini. Jika saudaranya dipukuli, Wei Xiao tidak akan mengabaikannya. Setelah Wei Ziming pergi, ada banyak diskusi di restoran. Tapi Luming hanya tersenyum tipis, terus makan dan minum dengan bulan musim gugur.
Di luar restoran, Wei Ziming terlihat muram dan ganas. Tuan muda, apakah kita ingin menemukan tuan muda kedua dan membiarkan tuan muda kedua berurusan dengan orang ini? Tanya pemuda kurus itu. Tentu saja, aku ingin memberitahu adik laki-laki kedua, tetapi aku tidak perlu melakukannya sekarang. 2 hari kemudian, penilaian magang Sekte Pedang Suanyuan akan diadakan. Setelah penilaian, murid baru dari 4 sekolah lainnya akan mengadakan persidangan bersama. Lalu, biarkan adik laki-laki kedua membunuh Lu Ming dalam persidangan. Aku ingin dia bergabung dengan Sekte Pedang Suanyuan dan mati dalam keputusasaan. Cara kejam Wei Ziming. Setelah makan dengan Qiu Yue, Lu Ming berkeliling kota Xuanjian sebentar, lalu menemukan sebuah penginapan dan membuka 2 kamar. Memasuki ruangan, Lu Ming duduk bersila. Merasakan mati rasa dan gatal dari tulang belakang, wajah Lu Ming menunjukkan sedikit kegembiraan. Setelah hampir 4 bulan, dia akhirnya merasa bahwa darahnya akan tumbuh sepenuhnya. Ini hanya langkah terakhir. Lu Ming merasa bisa sesingkat 3 atau 5 hari, dan paling lama tidak lebih dari setengah bulan. Darah pasti akan tumbuh sepenuhnya. Sebelum darahnya tumbuh, ia memiliki segala macam efek aneh. Lu Ming menantikannya. Kemampuan apa yang akan dia miliki ketika darahnya sudah dewasa? Berapa tingkat darahnya? Setelah merasakannya dalam diam, Lu Ming mulai mempraktikkan formula naga perang yang sebenarnya. Antara langit dan bumi, aura menyatu ke Lu Ming satu demi satu. Waktu berlalu dan malam tiba, dan penginapan menjadi sunyi. Wah. Tiba-tiba, Lu Ming membuka matanya, karena dia mendengar suara menembus udara di luar ruangan. Meski suaranya sangat ringan, namun tetap tidak luput dari telinga Lu Ming. 5 sosok berada di luar kamar Lu Ming, 2 di pintu dan 3 di luar jendela. Kemudian, pintu dan jendela terbuka pada saat yang sama, 5 sosok bergegas masuk seperti kilat, 5 pedang panjang hitam panjang, memancarkan cahaya dingin, menusuk 5 poin kunci Lu Ming. Cepat, akurat, dan kejam, dia jelas pembunuh yang terlatih. Pada saat kelima sosok itu masuk, Lu Ming bergerak, tubuhnya meledak, dan pedang hitam itu berubah menjadi pita, dan menghilang dalam sekejap. Tinja. Dengan percikan darah di mana-mana, seorang pembunuh langsung dipotong oleh Lu Ming. Perlihatkan pada aku. Kemudian, cahaya pedang menyala lagi, seperti kilatan petir di kegelapan. Sebentar lagi, 2 pembunuh lagi dibunuh oleh Lu Ming. Bukan karena para pembunuh ini terlalu lemah. Sebaliknya, para pembunuh ini tidak lemah. 3 orang yang dibunuh oleh Lu Ming tadi telah mencapai samurai Liu Song. 2 sisanya, budidaya 7 kali lipat samurai. Kekuatan seperti itu, di bawah serangan bersama, bahkan jika itu adalah samurai 8 tuan yang kuat, akan terbunuh. Lu Ming baru saja mengetahui bahwa mereka lebih kuat. Tidak, kekuatan target tidak konsisten dengan pesan yang diterima, mundur. Salah satu pembunuh berseru, terbang kembali. Karena kamu di sini, tinggallah semuanya. Suara Lu Ming dingin dan suaranya jatuh. Naga dan ular melangkah keluar dan melangkah keluar. Dia telah muncul di belakang seorang pembunuh. Dengan pedang, kepalanya jatuh ke tanah. Kemudian, ambil beberapa langkah berturut-turut untuk mengejar orang lain. Mati. Melihat bahwa dia tidak bisa melarikan diri, si pembunuh meraung dan bergegas ke Lu Ming terlepas dari hidup dan mati. Boom. Tinju Yanlong pecah, 2 pukulan berturut-turut mengenai si pembunuh. Pembunuhnya terlempar ke belakang, menabrak dinding dengan keras, dan memuntahkan darah. Katakan, siapa kamu? Siapa yang mengirimmu? Lu Ming bertanya dengan suara dingin. Hei, kenapa kamu tidak memberitahuku? Kami dari Paviliun Serigala Bayangan. Beberapa orang membayar untuk hidupmu. Adapun siapa yang membayar, kamu tidak ingin tahu. Lu Ming, kamu akan menunggu Serigala Bayangan kami Paviliun untuk mengejarmu tanpa henti. Berbicara tentang ini, si pembunuh memuntahkan seteguk darah hitam dan bunuh diri dengan menelan racun. Paviliun Serigala Bayangan. Lu Ming sedikit mengernyit. Paviliun Serigala Bayangan, yang pernah didengar Lu Ming, adalah salah satu dari 4 organisasi pembunuh di Kerajaan Matahari yang terik. Ia memiliki pengaruh yang sangat besar dan berspesialisasi dalam membunuh orang dengan uang. Namun, itu sangat rahasia. Tidak ada yang tahu di mana markas Paviliun Serigala Bayangan. Oleh karena itu, banyak orang yang membenci keempat organisasi pembunuh ini, tetapi mereka tidak dapat dihilangkan. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa bayang-bayang dari 5 sekte besar di balik 4 organisasi pembunuh ini adalah alat untuk mengolah dan membunuh talenta kekuatan musuh. Tapi itu hanya legenda, kebenarannya, tidak ada yang tahu. Siapa yang pada akhirnya membeli pembunuh dari Paviliun Serigala Bayangan untuk membunuhku? Lu Ming mengerutkan kening. Untuk pertama kalinya, dia memikirkan keluarga Lu Yao, Lu Yunxiong dan Duanwu. Orang-orang ini kemungkinan besar, dan Wei Ziming. Namun, tidak mungkin Wei Ziming mengetahui sebagian dari kekuatannya. Namun, si pembunuh baru saja memanggil Lu Ming. Kekuatannya tidak sesuai dengan berita yang diterimanya. Kemungkinan besar, mereka adalah keluarga Lu Yao, Lu Yunxiong dan Duanwu.
Tampaknya Sekte Pedang Suanyuan benar-benar bergolak. Luming mencibir dan sinar pembunuhan melintas di matanya. Tuan muda, apakah kamu baik-baik saja? Qiu Yue berjalan keluar ruangan dan terkejut melihat mayat tergeletak di tanah. Apa yang terjadi barusan telah membuat khawatir orang lain di penginapan. Autumn Moon, ayo pergi. Pindah ke penginapan. Luming menarik bulan musim gugur dan melompat turun dari jendela dan berlari ke depan. Mereka berjalan menembus kegelapan, dan setengah jam kemudian, mereka menetap di penginapan lain. Selama 2 hari berikutnya, mereka hampir tinggal di rumah. Selain makan, mereka ditutup untuk latihan. Dalam sekejap, 2 hari berlalu. Ujian magang tahunan Sekolah Pedang Suanyuan secara resmi dimulai. Bab 26. Sekolah Pedang Suanyuan dibagi menjadi 5 halaman, yang masing-masing menempati puncak yang megah dan luas. Mereka adalah Puncak Kilin Tengah, Puncak Tingong Timur, Puncak Bayu Barat, Puncak Sub Selatan dan Puncak Suanwu Utara. Tapi kali ini, di depan 5 halaman, yang merupakan gerbang Sekolah Pedang Suanyuan. Ketika Luming dan bulan musim gugur tiba, itu sudah menjadi lautan manusia, ramai, penuh kepala. Pada dasarnya mereka adalah remaja, dan diperkirakan jumlahnya tidak kurang dari puluhan ribu. Di kaki gunung, ada 2 jalan gunung yang luas menuju ke Sekte Pedang Suanyuan. Mereka yang merekomendasikan medali giok harus pergi ke kanan. Mereka yang tidak merekomendasikan medali giok harus pergi ke kiri dan mengikuti berbagai ujian. Seorang pria muda dengan pedang di punggungnya berteriak. Luming telah mengetahui sebelumnya bahwa mereka yang merekomendasikan medali giok tidak perlu berpartisipasi dalam ujian. Mereka dapat bergabung dengan Sekolah Pedang Suanyuan secara langsung. Karena ada kartu giok yang direkomendasikan, itu berarti beberapa ahli Sekte Pedang Suanyuan telah dinilai. Mereka semua adalah orang-orang berbakat. Jika tidak, mereka tidak akan mengirimkan kartu giok yang direkomendasikan dengan mudah. Luming memiliki kartu giok yang direkomendasikan oleh Mulan, jadi dia tidak harus mengikuti ujian. Qiu Yue, kamu bisa ikut ujian. Jalan Luming ke Qiu Yue. Ya, Tuan Muda. Bulan musim gugur mengangguk. Ayo Luming tersenyum dan bersorak untuk Qiu Yue. Penilaian, termasuk banyak item, seperti tekad, pemeriksaan meridian, tes darah, del. Bahkan ada penguji pulsa khusus di sana. Bahkan jika kamu tidak bangun sebentar, itu tidak masalah. Surveyor pulsa juga dapat mengukur situasi umum dan memperkirakan tingkat pembuluh darah. Ini adalah kesempatan bagi Qiu Yue, yang mungkin bisa mendeteksi darahnya. Autumn Moon mengangguk keras, lalu pergi ke kiri. Di sisi kiri jalan gunung banyak orang, dan antrean panjang. Luming telah menunggu di luar. Dia harus menunggu hasil bulan musim gugur. Oh, kenapa kamu begitu menuntut? Sepertinya aku tidak punya kesempatan untuk bergabung dengan Sekte Pedang Suanyuan. Dari waktu ke waktu, Luming dapat melihat orang-orang keluar darinya, menghela nafas satu persatu, dan bahkan menangis. Jelas, orang-orang ini telah gagal dalam ujian. Perlahan, bulan musim gugur menghilang di jalan pegunungan bersama tim. Sesaat kemudian, di kedalaman jalan pegunungan kiri, 3 pelangi panjang tiba-tiba muncul. Pelangi membubung ke langit, menembus awan. Pelangi mewakili 3 saluran panjang. Apakah ini bulan musim gugur? Mata Luming cerah. Pada saat ini, di depan gerbang Sekte Pedang Suanyuan, semuanya jatuh ke dalam kegemparan karena 3 pelangi panjang. 3 Changhong, ini adalah seseorang yang telah menembus 3 nadi dewa, jenius. Di antara generasi ini, ada yang jenius. Aku tinggal di puncak negara bagian Tongmai selama 2 tahun sebelum aku melewati 6 titik akupuntur dari denyut nadi ilahi yang pertama. Orang tidak dapat dibandingkan satu sama lain. Selama dia mau, dia pasti bisa memasuki halaman Kirin. Mata semua orang melihat ke arah itu dan berbicara. GAH. Pada saat ini, seekor bama putih besar terbang keluar dari kedalaman Sekolah Pedang Suanyuan dan jatuh ke tempat Changhong naik. Salah satu tokoh besar Sekte Pedang Suanyuan terkejut. Jenius ini diperkirakan akan naik ke langit selangkah demi selangkah. Beberapa orang menghela nafas, matanya penuh iri. Sepertinya Qiu Yue tidak masalah bergabung dengan Sekte Pedang Suanyuan. Luming tersenyum dan melangkah ke sisi kanan jalan pegunungan. Pintu masuk jalan pegunungan di sisi kanan juga dijaga oleh para murid Sekte Pedang Suanyuan. Namun, hanya ada sedikit orang di jalan pegunungan ini. Saat Luming mengeluarkan kartu giok yang direkomendasikan, dia dengan mudah masuk. Di sepanjang jalan gunung, sampai ke lereng, tapi tidak jauh, di sisi kiri, ada pelangi yang muncul dari langit. Kali ini, ada 2 pelangi. Tapi ini belum berakhir. Setelah beberapa saat, 2 pelangi lagi muncul. Tampaknya ada banyak talenta di grup ini. Bahkan Luming dikejutkan oleh kemunculan terus-menerus dari kejeniusan yang menembus 2 nadi ilahi. Jangan lupa, banyak orang yang merekomendasikan merek giok, tidak perlu ikut penilaian, sama seperti dia. Berapa banyak orang jenius di antara orang-orang ini? Di antara kelompok orang ini benar-benar kumpulan bakat.
Itu menarik, ada secerca perang di mata Luming. Terus berjalan, tidak lama kemudian, jalan pegunungan sampai ke ujung, di depan sebuah alun-alun yang luas. Saat ini, ada ribuan orang di alun-alun. Di alun-alun, ada 4 jalan. Di samping jalan, berdiri sebuah tablet batu besar. Tablet batu itu tingginya sekitar 10 meter. Itu diukir dengan naga hijau, harimau putih, Rosevins, Xuanwu dan 4 jenis hewan ilahi. Hanya jalan halaman kilin yang hilang. Akademi Xuanwu, ini Akademi Xuanwu. Silakan datang dan bergabunglah dengan Akademi Xuanwu kami untuk memastikan ada banyak manfaat. Di pintu masuk jalan Akademi Xuanwu, beberapa anak muda berteriak keras. Halaman harimau putih, ini adalah pilihan terbaik untuk bergabung dengan halaman harimau putih kami. Selain halaman kilin, halaman harimau putih kami adalah halaman terkuat. Datanglah ke halaman King Long, yang merupakan yang tertua dari 5. Ada begitu banyak wanita cantik di halaman Rosevins. Teriakan, satu sama lain naik turun, 4 yard, sedang dalam misi menarik orang. Persaingan di antara 4 halaman sangat sengit. Sebagai darah segar, para murid baru melambangkan masa depan. Untuk halaman, perannya terbukti dengan sendirinya. Saat ini, siswa pemula dapat dengan bebas memilih untuk bergabung dengan halaman tertentu. Tentu saja, seperti Luming, kecuali mereka yang merekomendasikan medali giok, mereka sudah berada di pengadilan yang sama tempat mereka mendapatkan medali giok. Dari 5 halaman, hanya Kirin yang merupakan pengecualian. Di antara 5 halaman, halaman Kilin sangat misterius. Kamu tidak dapat bergabung jika kamu ingin. Semua orang yang bisa bergabung dengan halaman Kirin sangat berbakat. Tentu saja, jumlah orang di Akademi Kilin juga paling sedikit, dan hanya sedikit orang yang tahu berapa banyak murid yang dibutuhkan dalam setahun. Tiba-tiba, mata Luming bergerak. Di dekat pintu masuk halaman harimau putih, Lu Yao mengenakan gaun putih, seperti bintang di bulan di antara banyak pria dan wanita muda. Itu Lu Yao. Kudengar dia dibangunkan oleh 5 tingkat darah. Dia telah menembus 2 urat dewa. Dia telah menikah dengan Duan Mulin, jenius unik dari keluarga Duanmu. Dia benar-benar terbang ke cabang dan menjadi Phoenix. Ya, aku sangat iri. Jika itu aku akan terbangun sambil tertawa dalam mimpiku. Tergantung kamu, bagaimana bisa Duan Mulin mengagumimu. Di dekat Luming, beberapa anak muda berbicara dengan suara rendah, terutama beberapa gadis yang sangat iri. Lu Yao sedang mengobrol dan tersenyum di tengah kerumunan, dan matanya bergerak. Ketika dia melewati Luming, dia dapat dengan jelas melihat Luming. Wajahnya sedikit berat, dan cahaya dingin berkedip di matanya. Kemudian, Lu Yao melihat kerumunan di sekitarnya, dan kemudian ke Luming, dengan sedikit ironi di matanya. Tapi Luming hanyalah senyuman biasa. Saat itu, ada nyanyian burung di langit, dan kemudian seekor burung bangau putih terbang. Bangau putih sangat besar, jauh lebih besar dari bangau putih biasa, sayapnya terbentang, mencapai 20 meter yang menakutkan. Di atas bangau putih berdiri 2 sosok. Salah satunya adalah seorang wanita parubaya dengan jubah emas, dan yang lainnya adalah seorang gadis cantik. Bulan musim gugur. Melihat gadis ini, Luming sangat gembira. Jubah sutra emas, itu penatua jubah emas. Ini benar-benar tetua berjubah emas. Siapa gadis ini? Bahkan tetua berjubah emas pun terkejut. Menurutku dia jenius yang hebat. Siapa yang mereka cari? Orang-orang muda di sekitar, dengan gempar, memandangi wanita parubaya di atas bangau putih dengan kagum. Bab 27. Di Sekte Pedang Xuanyuan, para tetua dibagi menjadi sesepuh biasa, sesepuh berjubah perak dan sesepuh berjubah emas. Penatua berjubah perak sudah menjadi tingkat tinggi dan tulang punggung Sekte Pedang Xuanyuan. Tetua berjubah emas, yang merupakan tetua dari Sekte Pedang Xuanyuan, adalah penindasan terhadap keberadaan sekte. Dia sangat tinggi dan memiliki jumlah yang sangat kecil. Tidak ada acara besar. Dia jarang muncul. Dia dikhususkan untuk pengasingan dan memupuk seni bela diri. Sekarang, sesepuh berjubah emas muncul. Mata semua orang tertuju pada 2 orang di bangau putih, ingin tahu siapa yang mereka cari. Di atas bangau putih, bulan musim gugur terlihat mencari, dan akhirnya jatuh pada Luming. Puan muda, bulan musim gugur menunjukkan kegembiraan dan tangisannya. Bangau putih mendarat tidak jauh dari Luming. Bulan musim gugur melompat turun dan berlari ke arah Luming. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Luming lagi. Di kejauhan, Lu Yao dengan jelas mengenali bulan musim gugur, dan wajahnya tiba-tiba menjadi sangat suram. Bagaimana mungkin pelayan yang rendah hati ini bersama tetua berjubah emas? Mata Lu Yao penuh dengan keraguan. Bulan musim gugur. Luming juga menunjukkan senyum di wajahnya dan bertanya, Qiu Yue, apakah kamu lulus ujian? Aku memenuhi syarat, dan tetua berkata bahwa dia ingin aku bergabung dengan rumah Kirin, tapi aku tidak ingin bergabung dengan rumah Kirin. Aku ingin bergabung dengan rumah Rosevins dengan Tuan Muda. Jalan bulan musim gugur. Bagaimana Qiu Yue bisa bergabung dengan halaman Kirin? Luming sangat gembira, tetapi wajahnya sengaja datar dan berkata, gadis bodoh, tidak mungkin orang lain bergabung dengan halaman Kirin.
Tidakkah kamu ingin bergabung? Dengarkan Tuan Muda dan bergabunglah dengan Akademi Kirin. Tapi Tuan Muda, bulan musim gugur enggan untuk menyerahkanmu, mata musim gugur berwarna merah. Gadis bodoh, kami semua berada di Sekte Pedang Suanyuan, jadi kami tidak dapat melihatmu lagi. Selain itu, jika kamu bergabung dengan Akademi Kirin, kamu akan memiliki kesempatan untuk bertemu denganmu selama kamu berhasil dalam latihan. Apa darahmu hubungan, Qiu Yue? Apakah tesnya sudah keluar? Lu Ming menghibur Qiu Yue dan kemudian bertanya. Ujian telah keluar. Penatua berkata bahwa aku mungkin memiliki darah khusus dan mengatakan kepada aku untuk tidak memberitahu orang lain, tetapi Tuan Muda itu bukan orang lain. Auto Moon terletak di telinga Lu Ming dan berbisik. Darah spesial. Kata-kata bulan musim gugur, biarkan hati Lu Ming sangat terkejut, tapi kemudian sangat menyenangkan, untuk bulan musim gugur dan kegembiraan. Pembuluh darah tubuh manusia dapat dibagi menjadi jenis yang tak terhitung banyaknya. Tetapi sebagian besar darah itu dalam bentuk makhluk hidup. Seperti berbagai bentuk monster, atau berbagai bentuk tumbuhan. Ini karena pada zaman dahulu, umat manusia hidup berdampingan dengan semua bangsa, dan terdapat faktor-faktor kehidupan ini di dalam darah, sehingga kita dapat membangkitkan darah dari makhluk hidup ini. Namun beberapa orang akan membangkitkan beberapa pembuluh darah yang sangat aneh, seperti darah pedang, dan bentuk senjata lainnya. Bahkan ada unsur-unsur seperti angin, api, guntur dan air. Vena ini disebut vena khusus. Darah spesial, sangat langka, dan sangat ajaib, memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Misalnya, orang dengan darah seperti pedang dapat memahami teknik pedang berkali-kali lebih cepat daripada orang biasa. Nyatanya, beberapa orang mewarisi teknik pedang yang sangat kuat dalam darah pedang, sehingga mendominasi dunia. Singkatnya, pembuluh darah khusus umumnya merupakan bakat yang paling menonjol. Aku tidak menyangka bulan musim gugur adalah pembuluh darah khusus. Tidak heran sangat sulit untuk bangun sebelumnya. Semuanya masuk akal. Bulan musim gugur, kamu tidak bisa memberitahu orang lain di masa depan. Selain itu, kamu harus berlatih dengan baik di halaman Kilin. Lu Ming menyentuh rambut Qiu Yue dan berkata, Tuan Muda, mata Auto Moon berwarna merah. Silakan dan berlatihlah dengan baik. Kamu harus memeriksanya nanti, Lu Ming berkata sambil tersenyum. Ya, Tuan Muda, yakinlah bahwa Qiu Yue akan bekerja keras. Qiu Yue membuat poin yang kuat. Bulan musim gugur, ayo pergi. Wanita parubaya di atas bangau putih melambaikan tangannya, dan kekuatan tak terlihat menyembur keluar. Bulan musim gugur terbit dari langit dan jatuh di atas bangau putih. Dengan teriakan panjang, bangau putih itu bergoyang dan menghilang di langit. Aku juga harus pergi ke rumah Rosevins. Lu Ming tersenyum dan berjalan ke jalan halaman Rosevins. Jelas, Qiu Yue sedang dalam suasana hati yang sangat baik ketika dia bisa bergabung dengan halaman Kirin. Adik laki-laki ini, selamat datang untuk bergabung dengan rumah Rosevins. Silakan daftarkan informasi kamu di sini. Beberapa anak muda di pintu masuk halaman Rosevins melihat Lu Ming datang, dan mereka semua sangat gembira. Lu Ming mengangguk, mengisi namanya, umurnya dan dari mana asalnya, lalu berjalan masuk dari jalan ini. Di sepanjang jalan, melewati beberapa bukit, di depannya lurus ke puncak langit. Itu puncak Zu. Di kaki gunung Zukefeng, terdapat tempat latihan yang luas. Kali ini, para murid baru Akademi Zu berkumpul di sini dan menunggu pengaturan terpadu. Berhenti, tidak ada yang diizinkan masuk. Di gerbang tempat latihan, seorang pemuda menghalangi jalan Lu Ming. Pemuda itu, sekitar 20 tahun, mengenakan jubah biru dan jelas seorang murid tua dengan ekspresi dingin di wajahnya. Elder saudara bela diri, aku seorang murid baru. Lu Ming Yibao Kuan lakukan. Pemuda berjubah biru menunjukkan cibiran, dan kemudian dia berkata dengan dingin, beraninya kamu menipuku. Merupakan kejahatan besar untuk berpura-pura menjadi murid sekte pedang Suanyuan. Lu Ming mengerutkan kening. Pria ini sangat aneh sehingga dia berpura-pura menjadi murid sekte pedang Suanyuan. Jika itu palsu, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Pria ini jelas berusaha mempersulit. Namun dia dan pemuda ini, yang baru pertama kali bertemu, bisa dikatakan tidak ada dendam dan tidak ada dendam. Aku benar-benar murid Akademi Zu. Ini adalah kartu giok yang direkomendasikan. Lu Ming mengeluarkan jade rot yang direkomendasikan. Tetapi pemuda berjubah biru tidak melihat piring giok yang direkomendasikan, dan berkata sambil mencibir, bagaimana jika ada piring giok yang direkomendasikan? Tidak bisakah kita memalsukannya? Terlebih lagi, salah satu syarat paling dasar untuk Sekte Pedang Suanyuan merekrut murid berarti memiliki darah bela diri. Bagaimana dengan kamu? Apakah itu pejuang darah? Apakah kamu memiliki darah? Tidak ada darah, tidak peduli siapa yang merekomendasikan kamu, keluar dari sini sekarang. Selesai berkata, sebuah wajah bercanda menatap Lu Ming. Apakah kamu dari keluarga Duanmu? Mata Lu Ming berkilat dan tiba-tiba bertanya. Wajah pemuda berjubah biru itu sedikit berubah, dan dia berkata, apa yang kamu bicarakan? Keluar dari sini. Lu Ming mencibir di sudut mulutnya.
Dia yakin pemuda berjubah biru itu pasti ada hubungannya dengan keluarga Duanmu. Karena hanya Lu Yao dan Lu Yunxiong yang tahu bahwa darah Lu Ming telah dicabut dan tidak ada darah. Begitu dia melihatnya, pemuda berjubah biru itu menghentikannya, dan dia yakin bahwa dia tidak memiliki darah. Ini pasti sudah mengetahui detailnya sebelumnya. Pada saat ini, para murid baru di tempat latihan seni bela diri terkejut dan berkumpul untuk menonton. Katakan padaku untuk keluar dari sini. Kurasa kaulah yang keluar dari sini. Lu Ming tiba-tiba berkata dengan senyum dingin. Bolt, kamu berani berbicara denganku seperti ini. Kupikir kamu tidak sabar untuk hidup. Wajah pemuda berjubah biru itu suram. Dengan senyum tipis, Lu Ming berkata, bukan. Sebagai murid lama, begitukah caramu memperlakukan murid baru? Siapa yang memberimu hak untuk menjebak murid baru dan mengusir murid baru sesuka hati? Jika Vermilion halaman burung penuh dengan barang-barang seperti kamu, lebih baik tidak tinggal. Kata-kata Lu Ming jelas dan jauh. Tiba-tiba, di tempat latihan seni bela diri, wajah para murid baru berubah, menatap pemuda berjubah biru dan menunjuk. Wajah pemuda berjubah biru itu semakin jelek bahkan gelisah. Terlalu berat untuk mengusir murid baru sesuka hati. Dia tidak punya hak. Jika menyangkut yang lebih tua, dia tidak tahan. Lu Ming, kamu yang tidak memiliki darah yang aku lepaskan. Kamu tidak ingin meludahkan darah di sini. Minuman pemuda berjubah biru. Bloody, tetap buka matamu dan awasi aku. Lu Ming banyak minum. Kemudian, sejumlah besar lampu merah muncul di belakangnya. Kekuatan darah meledak, dan bayangan virtual berbentuk cacing melintas. Saat berikutnya, cahaya darah menghilang dan menghilang lagi. Bab 28. Pembuluh darah. Kok bisa darah? Pemuda berjubah biru itu berteriak secara ajaib. Dia menerima kabar, Lu Ming ini, bukan darah. Aku pasti punya darah, atau bagaimana lulus pemeriksaan para tetua di halaman Suk dan merekomendasikan untuk masuk ke rumah sakit Suk. Bahkan seekor babi pun mengetahui hal ini, tetapi kamu sengaja mempersulit. Katakanlah, apa yang kamu pedulikan? Apakah itu upaya yang disengaja untuk menghancurkan murid pemula baru? Atau, kamu bahkan tidak punya babi? Lu Ming, dengan sepatah kata, terlihat seperti listrik, dan memaksa pemuda berjubah biru. Begitu pernyataan ini datang, para pemula baru di sekitar mereka semua memandangi pemuda berjubah biru dengan wajah waspada. Ini membuat pemuda berjubah biru itu hampir memuntahkan darah. Lu Ming, kedua pertanyaan ini tidak bisa dia jawab sama sekali. Jika dia mengakui bahwa dia sengaja menipu, dia akan dengan sengaja menekan murid-murid tingkat pemula yang baru. Jika ini memengaruhi perekrutan siswa baru di halaman Suk, dia tidak akan pernah bisa berjalan tanpa jalan. Tetapi jika dia tidak mengakuinya, dia bahkan bukan babi. Lu Ming, kamu pemuda berjubah biru dengan wajah merah, ditahan untuk waktu yang lama, tidak menahan sepatah kata pun. Minggir, kamu menghalangi. Lu Ming memberi teguran keras. Pemuda berjubah biru itu menggigit giginya, dan menatap Lu Ming dengan dingin dan berkata, Lu Ming, tunggu aku. Aku tidak terlalu senang dengan Ning Feng. Selesai, Ning Feng berbalik dan melangkah pergi. Lu Ming tersenyum dan berjalan ke lapangan seni bela diri. Bidang pelatihan seni bela diri sangat besar, datar dan luas, dan sudah ada 100 atau 200 orang saat ini. Beberapa orang berkumpul dalam 3 atau 2 orang untuk mengobrol, dan ada juga 1 orang yang duduk dekat di samping. Lu Ming berjalan ke satu sisi, duduk selebar lutut, dan menunggu dengan tenang. Orang-orang terus berjalan ke bidang seni bela diri. Setelah beberapa jam, langit redup. Saat ini, ada hampir 1000 orang di bidang pelatihan seni bela diri. Jadi, pada dasarnya tidak ada yang memasuki bidang seni bela diri. Lu Ming tidak bisa tidak menghela nafas bahwa persyaratan untuk merekrut murid sekolah pedang Xuanyuan sangat tinggi. Setidaknya ada 50.000 orang yang pernah ke sini untuk mengikuti pemeriksaan sebelumnya, tetapi sekarang pengadilan Suk memiliki sekitar 1000 orang. Dan meskipun ada banyak rumah sakit lain, tidak banyak tempat yang dituju. Selain itu, 5.000 orang bisa menjadi baik, yaitu hanya 1 dari 10 orang yang dapat bergabung dengan sekolah pedang Xuanyuan. Saat ini, seorang pria kuat berjanggut dan bertubuh besar memasuki bidang seni bela diri. Mengatur. Pria berjanggut itu meraung seperti singa, dan telinga orang-orang yang terkejut berdengung. Lebih dari 1000 orang berkumpul bersama dengan cepat. Aku Xie Gila, penatua misi. Pertama-tama, selamat datang untuk bergabung dengan pengadilan Suk. Aku pikir kamu mengenal diri sendiri. Sekarang, kamu hanya seorang murid pekerja. Lebih dari 1000 orang di lapangan, bukan dengan mengepalkan tangan, memang, mereka semua tahu bahwa mereka baru saja bergabung dengan sekolah pedang Xuanyuan, adalah murid akrobatik. Tapi kata, aneka layanan, benar-benar tidak nyaman. Melihat ekspresi orang-orang, Xie Crazy menunjukkan senyum puas dan berkata, tetapi kamu memiliki kesempatan untuk menghapus kata layanan lain-lain dalam waktu singkat. 3 hari kemudian, murid baru King Long, Suk, Harimau Putih dan Xuanwu 4 halaman utama akan mengadakan uji coba bersama.
Selama mereka memenuhi syarat dalam uji coba, mereka dapat langsung mempromosikan siswa kelas perunggu, tidak hanya dengan perawatan yang bagus sangat meningkat, dan juga dapat pindah ke puncak suk untuk berkultivasi. Tetapi jika kamu gagal, kamu akan terus menjadi murid dari layanan akrobatik. Kamu akan tinggal di area layanan dan berjuang keras. Apakah kamu memiliki kepercayaan diri? Ya. Kerumunan meraung, penuh perang dan kepercayaan diri. 1000 orang ini, semuanya anak muda di bawah 18 tahun, sangat bersemangat dan dapat bergabung dengan sekolah pedang Suanyuan. Di kumpulan kota mereka sendiri, mereka semua berbakat dan tidak akan berpikir bahwa mereka lebih rendah dari yang lain. Oke, sekarang tetapkan tempat untuk beristirahat. Terima kasih, dengan lantang. Selanjutnya, seseorang datang untuk mengatur akomodasi mereka. Tentu saja, mereka tinggal di daerah murid-murid akrobatik di kaki Gunung Zukefeng. Mereka tinggal di kamar kayu biasa, satu persatu, dan kamarnya sangat kecil. Setelah Luming memasuki ruangan, dia memasuki kuil tertinggi dan mulai berlatih seni bela diri. Setelah 3 hari masa percobaan, ia harus dipromosikan menjadi siswa kelas perunggu, agar ia memiliki kondisi yang lebih baik dan lebih banyak waktu untuk berlatih. Sekte Pedang Suanyuan, tidak peduli halaman mana, para murid dibagi menjadi kelas akrobatik, perunggu, dan perak. Murid akrobatik adalah yang terendah. Seperti pemain akrobat, mereka harus menyelesaikan tugas yang diatur oleh sekte setiap hari. Hanya setelah mereka selesai barulah mereka memiliki waktu untuk berlatih. Dan pengobatannya adalah yang terburuk. Murid kelas perunggu adalah murid resmi sekolah pedang Suanyuan, dan perlakuan mereka jauh lebih baik. Murid kelas perak, yaitu murid kelas elit, adalah tulang punggung klan. Dikatakan bahwa ada juga murid kelas emas di atas murid kelas perak. Tapi murid kelas emas telah terlepas dari 5 yard utama. Masing-masing dari mereka adalah jenius top, dan mereka memasuki inti sekolah pedang Suanyuan untuk mengolah, menghormati status mereka, dan bahkan bersaing dengan kepala akademi. Namun, murid tingkat emas sangat jarang. Tidak banyak dari mereka di sekte pedang Suanyuan. Murid tingkat emas masih jauh dari Luming. Jangan memikirkannya, tujuan Luming adalah menjadi murid tingkat perunggu terlebih dahulu. Tidak ada waktu untuk berlatih. Dalam sekejap, 3 hari telah berlalu. Pagi keempat. Lebih dari 1000 orang berkumpul di tempat latihan lagi. Si Ekuang berdiri di depan, matanya berbinar, melihat sekeliling, dan meraung, baiklah, 3 hari telah berlalu, dan persidangan telah resmi dimulai. Tes ini dilakukan di gunung malam yang gelap 200 mil jauhnya dari gerbang kami. Sudah kubilang, di pegunungan malam yang gelap, ada monster di mana-mana. Mereka sangat berbahaya, sangat umum kehilangan nyawa mereka. Jika ada yang ingin berhenti sekarang, kamu bisa berdiri dan aku akan menangani prosedur penarikan untuknya langsung. Tidak ada seorang pun yang menonjol. Jalan seni bela diri selalu penuh duri dan krisis. Sejak menginjak jalan ini, semua orang telah bersiap di dalam hatinya. Terlebih lagi, berhenti berarti berhenti dari sekte pedang Suanyuan. Mereka bergabung dengan sekte pedang Suanyuan dengan susah payah. Bagaimana mereka bisa berhenti seperti ini? Jika kamu benar-benar ingin berhenti, kamu bisa menjadi bahan tertawaan sepanjang hidup kamu. Si Ekuang melihat sekeliling dengan senyum puas dan berkata, ya, karena tidak ada yang pergi, sekarang ikuti aku ke Gunung Yuye dan berkumpul dengan 3 halaman lainnya. Dengan itu, Xie berlari lebih dulu dan yang lainnya mengikuti. Di sebuah halaman di puncak Su, 2 sosok duduk berseberangan. Salah satunya adalah Ning Feng, yang lainnya adalah seorang pemuda dengan senyuman. Ning Feng, bagaimana pengaturannya? Tanya pemuda yang tersenyum itu. Wajah Ning Feng menunjukkan sedikit kedinginan, berkata, Duanmu saudara, jangan khawatir, ujian ini adalah kematian Luming bocah itu. Yah, itu bagus. Sebagian besar murid keluarga Duanmu kita yang mengikuti persidangan telah melihat potret Luming. Jika mereka bertemu Luming di persidangan, mereka akan membunuh mereka. Ning Feng, Luming, Lin Sao sangat mengkhawatirkannya. Selama kamu melakukan pekerjaan dengan baik, kamu pasti akan mendapat manfaat darinya. Pemuda keluarga Duanmu tertawa. Ning Feng sangat gembira dan memeluk tinjunya dan berkata, saudara Duanmu harus membantuku mengatakan sesuatu yang baik di depan Lin Sao. Haha, tentu saja. Bab 29. Dengan tentara, Luming telah keluar dari sekolah pedang Suanyuan, dan kemudian ke Gunung Yuye. Ribuan orang berlarian di jalan, menimbulkan asap dan debu. Sekte pedang Suanyuan berjarak 200 mil dari Gunung Yuye. Meskipun mereka semua adalah prajurit yang terbangun dan prestasi mereka tidak lemah, masih banyak orang yang berkeringat dan terengah-engah seperti ternak setelah 200 li habis. Luming baik-baik saja, meski sedikit terengah-engah, tapi tidak sampai batasnya. Ketika mereka sampai di pinggiran pegunungan Yuye, mereka menemukan bahwa orang-orang di rumah Harimau Putih telah tiba. Jumlah orang di halaman Harimau Putih adalah 1.500, hampir 500 lebih banyak daripada rumah Vermilion. Dalam beberapa tahun terakhir, rumah sakit Harimau Putih menjadi semakin kuat, dan merupakan yang terkuat dari 4 akademi.
Oleh karena itu, jumlah orang yang memilih untuk bergabung dengan Rumah Sakit Harimau Putih juga merupakan yang terbesar. Yah, kamu istirahat. Terima kasih. Mereka duduk bersila dan bermeditasi. Ledakan. Setelah beberapa saat, bumi meraung, dan halaman Qinglong dan Akademi Xuanwu tiba satu demi satu. Lu Ming mengamati dan menemukan bahwa ada sekitar 1.300 orang di Akademi Qinglong, 1.200 orang di Akademi Xuanwu, dan sekitar 1.000 orang di Akademi Zhu. 4 halaman menambahkan hingga sekitar 5.000 orang. Sua. Pada saat ini, suara langit pecah terdengar dari langit, dan beberapa sosok terbang dari kejauhan. Ya, terbang di udara, tidak ada monster terbang lainnya. Itu yang kuat di Wuzong. Ada seruan dari lapangan, semua menatap langit dengan iri. Hanya ketika mereka mencapai level Wuzong, mereka dapat terbang di langit dan terbang selama 9 hari. Lu Ming juga melihat ke langit dengan rasa iri, menunjukkan warna kerinduan. Seperti elang yang terbang 9 hari, menghadap ke pegunungan dan sungai, siapa yang tidak merindukan. Suatu hari, aku akan mencapai level seperti itu. Lu Ming mengepalkan tinjunya. Total 3 sosok, sangat cepat, beberapa nafas ke atas orang, begitu melayang di udara. Ini adalah 3 tetua berambut abu-abu berjubah perak dari Sekte Pedang Xuanyuan. Sekarang, aku akan mengumumkan aturan persidangan ini. Begitu dia tiba, tetua berjubah perak di tengah mengumumkan dengan suara nyaring. Ada 2 jenis kartu di gunung, salah satunya adalah besi, dan yang lainnya adalah 5 poin. Di antara mereka, ada 5.000 keping kartu besi untuk 1 titik, yang berada di tubuh monster berat 1 tingkat 1 hingga 1 tingkat 6 berat. 2 poin besi, total 2.000 cepat, masing-masing di level pertama 7 hingga 9 tubuh monster berat. Ada 405 besi fan dan 210 besi fan. 2 jenis besi ini ada pada monster dengan 2 tingkat, 1 berat dan 3 tingkat. Kali ini, selama kamu mendapatkan 10%, kamu dapat dipromosikan menjadi murid tingkat perunggu. Masa percobaan adalah 20 hari. Setelah 20 hari, kembalilah ke sini dan periksa hasilnya. Sangat memenuhi syarat. Mata Lu Ming bergerak. Sepertinya tidak banyak, tetapi sangat sulit. Kekuatan monster tidak sebanding dengan monster biasa. Monster level 1, setara dengan ranah prajurit-prajurit. Monster tingkat kedua, setara dengan ranah seni bela diri. Setiap level monster dibagi menjadi 9 level, sesuai dengan ranah seni bela diri. 5 poin dan 10 kartu besi ada di monster level kedua. Orang baru biasa tidak ingin mendapatkan jari mereka. Oleh karena itu, orang di bawah level seni bela diri hanya bisa mendapatkan 1 atau 2 poin dari kartu besi. Dan menurut jumlah tetua berjubah perak, 5.000 yuan per sen, 2.000 yuan dan 2 sen, bahkan jika 5/10 ditambahkan, skor totalnya adalah 13.000. 13.000 poin dibagi 10, artinya rata-rata hanya 1.300 orang yang bisa lulus ujian. 5.000 orang, rata-rata, hanya 1.300 yang memenuhi syarat. Bisa dibayangkan persaingan kali ini akan sangat sengit. Terlebih lagi, hadiah kali ini juga sangat kaya. Tetua berjubah perak terus mengumumkan, kali ini, tempat pertama adalah memberi hadiah poin kontribusi dari 5.000 sekolah, dan ada juga buah roh Chongling. Di tempat kedua, 4.000 poin kontribusi akan diberikan. Di tempat ketiga, 3.000 poin kontribusi akan diberikan. Dari yang keempat hingga ke-10, 1.000 poin kontribusi akan diberikan. Tempat ke-11 hingga ke-100 akan dihadiahkan sesuai. Akhirnya, aku ingin memberitahu kamu beritanya. Kali ini, ada medali besi dengan 500 poin. Adapun monsternya, kamu harus menemukannya sendiri. Nah, begitulah semua aturan. Beristirahatlah dan pergilah. Begitu pidato ini keluar, seluruh hadirin menjadi gempar dan berdiskusi. Yang utama adalah, hadiahnya sangat menarik. Poin kontribusi Sekte Pedang Xuanyuan dapat ditukar dengan apapun di Sekte Pedang Xuanyuan, seperti pil, tentara roh, keterampilan, seni bela diri, tiancai, dibao, del. 1 poin kontribusi setara dengan 100 liang perak. Jika tempat pertama memenangkan 5.000 poin kontribusi, itu setara dengan 500.000 perak liang. Siapa yang tidak bisa dipindahkan? Chongling Lingguo. Sehubungan dengan poin kontribusi, Ning Lingguo juga membuat Lu Ming bersemangat. Buah Ningling, yang diambil oleh orang-orang seni bela diri biasa, dapat memadatkan ki dan meningkatkan kultivasi. Tapi itu memiliki efek yang lebih besar pada Lu Ming. Jika kamu ingin mengolah Zanlong Zhenjue tingkat kedua, kamu harus menggunakan beberapa bahan berharga dan langka untuk menyempurnakan ki sejati, yang 3 kali lebih kuat dari ki asli biasa. Ning Lingguo adalah salah satu bahan yang paling berharga. Aku harus mendapatkan buah roh kondensasi. Mata Lu Ming bersinar karena panas. Tidak hanya Lu Ming, beberapa talenta kuat di antara 5.000 orang juga menunjukkan keinginan yang kuat. Apakah kamu Lu Ming? Saat itu, suara yang jelas dan tajam terdengar.
Seorang gadis berusia 15 tahun, mengenakan jubah pendekar, menunjukkan sosok kebanggaannya. Dia mengenakan ekor kuda dan pedang panjang di punggungnya. Apakah kamu? Melihat gadis itu, Lu Ming mengerutkan kening. Dia tidak mengenal satu sama lain, tetapi dia mengenalinya. Apakah itu dari keluarga Duanmu? Melihat kekhawatiran Lu Ming, gadis itu berkata sambil tersenyum, Lu Ming, namaku Feng Wu. Kakak Mulan memintaku untuk menemukanmu. Mulan. Begitu mata Lu Ming berbinar, dia menurunkan kewaspadaannya dan berkata, gadis Feng Wu sedang mencariku. Aku tidak tahu ada apa. Kakak Mulan mengatakan bahwa keluarga Duanmu mungkin berurusan denganmu di persidangan, jadi dia memintaku untuk membentuk tim denganmu untuk saling menjaga. Bagaimana kalau mengambil tindakan bersama? Angin menari. Lu Ming berpikir sejenak, lalu menganggukkan kepalanya dan berkata, bagus. Adapun Mulan, dia sangat mempercayainya. Selain itu, dia adalah pendatang baru di Sekte Pedang Xuanyuan. Dia tidak begitu jelas tentang situasi Sekte Pedang Xuanyuan. Jika kamu bekerja sama dengan orang lain, kamu juga dapat menanyakannya. Itu bagus. Masih ada 3 orang di tim kami. Izinkan aku memperkenalkan kamu satu sama lain. Angin menari dengan senyuman, berbalik dan berjalan mundur, dan Lu Ming mengikuti. Di pinggir sebuah batu besar, ada 3 anak muda yang bersandar padanya. Hadirin sekalian, izinkan aku memperkenalkan kamu. Ini adalah Lu Ming, pemain baru kami. Ketika mereka sampai pada ketiganya, tarian angin menunjuk ke arah Lu Ming. Kemudian dia menunjuk kedua pemuda yang agak tinggi dan kurus dan berkata, Lu Ming, ini Zhou Hao dan Zhou Su. Zhou Hao dan Zhou Su menganggukkan kepala, yang merupakan salam. Lu Ming, ini Yuan Chong. Tarian Feng menunjuk ke jalan pemuda terakhir yang cukup tampan. Tarian angin, mengapa kamu menarik seseorang ke dalam tim? Aku tidak ingin menjadi hambatan. Suara tarian angin baru saja jatuh, kata-kata Yuan Chong yang dingin di jalan. Bab 30. Wajah Yuan Chong agak buruk, menatap Lu Ming dan berkata dengan dingin. Wajah Feng Wu tenggelam dan berkata, Yuan Chong, bagaimana kamu berbicara? Lu Ming adalah temanku. Teman, haha, kita punya banyak teman. Tidak semua orang bisa bergabung dengan tim. Aku ingin bertanya, apa kultivasinya? Cara dingin Yuan Chong. Samurai 6, Lu Ming Dao mencibir di mulutnya. Hahaha, Samurai 6. Tarian angin adik perempuan bela diri, seorang samurai 6 sampah berat, kamu juga menarik ke dalam tim. Kami memiliki samurai 9 berat terlemah, dia adalah samurai 6 sampah berat, maka itu pasti akan menyeret kami ke bawah. Yuan Chong tertawa dan menatap Lu Ming dengan cemoohan. Dan mata 2 orang lainnya, juga memancarkan warna jijik, tetapi tidak berbicara. Gadis angin, sepertinya aku tidak diterima di sini, jadi sebaiknya aku pergi. Lu Ming menari mengikuti angin dan memeluk kungfu, lalu berbalik dan pergi. Lu Ming, tunggu sebentar. Feng Wu memanggil dengan tergesa-gesa. Dia meraih tangan Lu Ming dan menatap Yuan Chong. Matanya dipenuhi dengan kemarahan. Dia berkata, Yuan Chong, kamu terlalu banyak. Aku peringatkan kamu. Jika kamu mengatakan itu lagi, kami akan pergi dengan cara kami sendiri. Feng Wu, kamu. Wajah Yuan Chong sangat suram. Dia tidak pernah menyangka Feng Wu akan berbicara dengannya seperti ini demi Lu Ming. Dia menatap Lu Ming, cahaya kebencian di matanya berkedip, tapi dia tidak terus mengatakan apapun. Kemudian, Feng Wu menatap Lu Ming lagi dan berbisik, Lu Ming, aku berjanji pada saudari Mulan untuk membawamu bersamaku. Kamu harus pergi, aku tidak bisa menjelaskan kepada saudari Mulan. Dengan itu, warna memohon muncul di matanya. Lu Ming terdiam. Rupanya si cantik penari angin takut pada Mulan, sehingga ia bersikeras mempertahankannya. Kamu sebaiknya berjalan-jalan dengan mereka sebentar, meminta beberapa informasi, dan kemudian mencari kesempatan untuk pergi. Lu Ming berpikir sejenak, mengangguk dan berkata, baiklah, mari kita berkumpul. Itu akan bagus. Wajah Feng Wu menunjukkan senyum bahagia. Melihat gumaman Feng Wu dan Lu Ming, wajah Yuan Chong semakin jelek, dan matanya penuh dengan cahaya dingin. Saat ini, beberapa orang sudah bergegas ke pegunungan Yue. Umumnya ada 3 atau 5 orang dalam satu tim, tapi ada juga yang sendirian, menghilang di pegunungan malam yang gelap. Kalau begitu ayo pergi. Tarian angin diumumkan. Jelas, tarian angin adalah yang pertama di tim ini. Sekelompok 5 orang, menuju gunung malam yang gelap. Di barisan pegunungan malam yang tenang, ribuan mil di sekitarnya, terdapat pepohonan yang menjulang tinggi dan tanaman merambat tua di mana-mana, pemandangan hutan primitif. Dari waktu ke waktu, kita dapat mendengar raungan binatang buas yang mengerikan. 30 mil di luar pegunungan Yue, umumnya ada binatang buas, beberapa monster, kami ingin mendapatkan poin, setidaknya sedalam 30 mil. Tarian angin untuk beberapa orang. Kerumunan itu mengangguk, membuka tubuh mereka, dan berlari menuju gunung yang dalam di malam yang gelap. Yuan Chong memimpin dan sangat cepat. Dengan cibiran di wajahnya, dia diam-diam berkata, bagaimana kamu bisa mengikuti sampah ini?
Tapi segera dia tidak bisa tertawa. Lu Ming melangkah keluar dari ruangan sejauh 2 kaki. Dia mengikuti Zhou Hao dan Zhou Su dengan mudah. Sampai ini, aku tidak menyangka metode tubuhnya sangat bagus. Yuan Chong memikirkannya dengan perasaan tidak senang. Di antara mereka, dia adalah salah satu pencapaian terpenting dari seorang master seni bela diri, dan tarian angin juga merupakan master seni bela diri. Zhou Hao dan Zhou Su keduanya adalah pejuang. Meskipun Yuan Chong dapat mempercepat metode tubuh, tetapi dengan cara itu, Zhou Hao dan Zhou Su juga dibuang. Tetapi dia tidak tahu bahwa Lu Ming bahkan tidak menggunakan setengah dari kecepatannya. Langkah naga dan ular mencapai tingkat kelima, yang luar biasa. Itu dapat menjangkau jarak 5 zang jika dilangkahkan dalam satu langkah. Sekelompok orang, sangat cepat, 1 jam kemudian, mereka pergi sejauh 30 mil. Saat mereka sampai di sini, kecepatan kelima orang itu melambat karena ada monster di sekitar. Mengaum. Seekor macan tutul hitam tiba-tiba melompat keluar dari rerumputan. Itu penuh dengan keganasan. Cakarnya seperti pisau, dan mereka membawanya ke Zhou Hao. Mencari kematian. Zhou Hao minum dan mengepalkan tinjunya. Dia memukul dengan cakar macan tutul hitam. Macan tutul hitam dikalahkan dan langsung terbang kembali. Dia jatuh dengan keras ke tanah dan berguling beberapa kali. Kemudian dia bangkit dan berlari. Macan tutul besi hitam monster tingkat 6, Zhou Hao, jangan mengejar, ia tidak memiliki kartu besi integral. Angin menari. Zhou Hao awalnya ingin mengejar, tetapi Wen Yan berhenti. Tarian angin kemudian berkata, tujuan utama kami adalah untuk mencetak gol, sehingga mereka yang tidak memiliki kartu besi integral, kami dapat menghindarinya, agar tidak membuang waktu dan tenaga. Yang lainnya mengangguk. 5 melanjutkan, tapi segera berhenti. Angin menari cemberut, melihat sekeliling, ke arah, seseorang telah mengikuti kita. Aku juga menemukannya, Yuan Chong mengangguk. Lu Ming juga mengerutkan kening, karena mulai sekarang, dia selalu merasa ada kesempatan untuk membunuhnya. Siapa? Keluar dari sini. Tarian angin untuk minum. Haha, kakak Feng bela diri yang lebih muda benar-benar tajam. Di sebelah kiri, ada cibiran, lalu 2 sosok muncul. Wei Ziming. Mata Lu Ming berkilat, salah satunya, Lu Ming, bertemu. Itu adalah Wei Ziming yang telah ditampar 2 kali olehnya di restoran Xuan Jiancheng beberapa hari yang lalu. Saat ini, Wei Ziming menatap Lu Ming dengan wajah muram. Selain Wei Ziming, ada seorang anak laki-laki yang mirip dengan Wei Ziming, tetapi memiliki 5 atau 6 poin. Wei Zhou, apakah itu kamu? Apa yang kamu lakukan dengan kami? Angin menari dengan dingin. Ternyata pria tersebut adalah adik Wei Ziming, Wei Zhou. Wajar jika beberapa talenta terkenal saling mengenal dan mengenal satu sama lain. Sambil tersenyum, Wei Zhou berkata, adik Feng, kakak Yuan Chong, itu bukan urusanmu. Yang aku inginkan adalah dia, Lu Ming. Wajah Feng Wu berubah dan berkata, apa yang ingin kamu lakukan dengan Lu Ming? Tidak apa-apa. Beberapa waktu yang lalu, dia menamparkan wajah kakak laki-lakiku, jadi aku datang ke sini untuk menyia-nyiakan tangannya. Adik perempuan Feng, sebaiknya tinggalkan masalah ini sendiri. Wei Zhou melihat tarian Siang Feng. Tapi aku yang bertanggung jawab, karena Lu Ming adalah rekan setimku sekarang. Angin menari. Tarian angin, kusarankan kamu untuk mengurus urusanmu sendiri. Saat ini, terdengar juga suara dari arah yang benar, lalu muncul 2 anak muda. Kedua pemuda itu, tanpa penutup, terengah-engah, dan menunjukkan prestasi 9 samurai mereka. Meski wajah prajurit itu berat, itu hanya angin. Keluarga Duanmu, apa yang kamu lakukan di sini? Seru angin. Keluarga Duanmu memiliki sulaman kayu hijau di bagian mansetnya, yang mudah dikenali. Kami di sini, tentu saja, demi Lu Ming. Kami menginginkan nyawanya. Salah satu pemuda dari keluarga Duanmu tersenyum tipis. Kamu ingin membunuh Lu Ming. Wajah Feng Wu berubah jelek. Berapa banyak orang yang tersinggung oleh Lu Ming. Pantas saja Mulan memintanya untuk melindungi Lu Ming. Di sisi lain, mata Yuan Chong menunjukkan ekspresi Schadenfreude. Lu Ming berani menyinggung keluarga Duanmu. Dia benar-benar ingin mati. Keluarga Duanmu, Wei Zhou, kamu benar-benar terburu-buru. Lu Ming mencari-cari tempat untuk menerobos. Dia tidak akan menunggu untuk mati. Terima kasih sudah subscribe Penatua.